Kristen juga mengaku bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat daripada perilaku umatnya, tapi kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitab sucinya. Saya tampil sebagai orang yang mengaku sebagai praktisi Islam. Sekarang ini posisinya belajar Al-Quran. Dan tentu juga belajar tentang kitabnya sahabat Kristen. Dan saya berharap debater Kristen khususnya Saudara Rudi juga melakukan hal yang sama. Belajar Al-Quran dan tentu belajar kitabnya sendiri. Untuk mengetahui bahwa apa yang diperjuangkan selama ini itu adalah sesuatu yang benar. Nah, Al-Quranul Karim itu adalah sebuah kitab suci yang dipahami oleh pemeluknya bermula dari mereka mampu membaca kitab tersebut. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan petunjuk dan arahan di dalam Al-Quran itu sendiri. Auzid alaihi warattilil Quran tartila. Jadi perintahnya jelas. Ngaku Islam harus bisa baca Al-Quran. Itu. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu dipelajari, maka yang harus dipahami kemudian adalah inna sulqih alaika kaulan taqila. Bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada perkataan-perkataan yang berat yang ditujukan kepada manusia. Nah, ini perkataan yang berat inilah yang kemudian mengharuskan umat Islam itu memahami Al-Quran tidak hanya dari satu aspek saja. Nah, ketika saya sebagai debater Muslim memahami bahwa mengetahui tentang seluk-beluk pedoman Al-Quran, pedoman umat Islam, itu diawali dengan cara Iqra, membaca Quran. Lalu kemudian teman-teman Kristen saya paham, mereka menjadi Kristen juga hanya karena berdasar terhadap kitab mereka yang menggunakan bahasa Indonesia. Simple. Berbeda dengan kita umat Islam. Karena itulah kemudian ketika bersentuhan dua agama ini, khususnya para debaters lintas agama, maka tentu mereka memiliki modal. Saya harus menyadarkan Saudara Rudi bahwa tentu saudara memiliki modal untuk menyalah-nyalahkan Al-Quranul Karim. Karena itulah kemudian hari ini saya minta kepada teman-teman ZZZ untuk berseri materinya. Materi hari ini adalah debater Kristen yang suka menyalah-nyalahkan Al-Quran dan menolak Al-Quran. Tentu mereka ini sudah memahami kitab suci Al-Quran. Karena tidak mungkin menyalahkan sebuah buku tanpa bisa membaca isi buku tersebut. Itu yang perlu dipahami. Karena itulah malam ini saya ingin tahu apa sebenarnya disiplin ilmu yang dikuasai oleh Bang Rudi sehingga ia tampil mewakili agama Kristen untuk menolak kebenaran Al-Quran. Artinya Bang Rudi mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya kira begitu sebagai pembuka. Ya, silakan kepada Saudara Rudi. Mic-nya dibuka. Oke, terima kasih Suma atas kata sambutannya. Aku kira tadi kata sambutan atau apa aku dengan tukian ya. Aku kira khotbah. Ya, terima kasih. Ya, begitulah bahwa dikatakan saya menyalah-nyalakan Al-Quran. Dari dulu saya tidak pernah menyalahkan Al-Quran. Bahkan saya dengan tegas mengatakan saya mencari kebenaran di dalam Al-Quran dan mencari kesalahan di dalam Bible. Kalau kemudian di hari ada orang yang meniru-niru kata saya itu, ya karena itu kata ucapan saya. Namun hingga detik ini keduanya belum saya temukan. Ya doakan kalian satu saat nanti saya menemukan kebenaran itu, kenapa tidak? Ya. Jadi jangan dikatakan saya menyalah-nyalakan Al-Quran, tidak pernah. Justru saya membantu saudara-saudara Muslim membenarkan isi Al-Quran. Dan sering saya katakan, jangan kau tambah-tambah isi Al-Quran. Jangan kau kurang-kurangi. Karena ayat itu tidak berkata demikian. Itu selalu saya ingatkan. Ya, baru ditanya ini, saya menolak kebenaran Al-Quran. Saya tidak pernah menolak kebenaran Al-Quran. Tetapi saya adalah pencari kebenaran. Bedakan antara menolak kebenaran dengan pencari kebenaran. Kalau menolak kebenaran, saya menutup mata hati saya terhadap Al-Quran. Tetapi faktanya tidak. Hingga detik ini saya masih belajar dan membaca Al-Quran. Sekalipun itu terjemahan bahasa Indonesianya.
Karena saya memang tidak tahu bahasa Arab dan saya bukan berbasik dari situ. Perlu diketahui, kalau dikatakan Al-Quran bukanlah yang berbahasa Indonesia, silakan. Artinya kalian harus merobek setiap kitab suci yang ada bahasa translate-nya, tinggalkan bahasa Arab saja, atau hanya bahasa Arab sajalah yang ada. Tidak boleh diikuti bahasa-bahasa lain. Karena tidak mungkin terang dengan gelap bersatu. Karena tidak mungkin bahasa Arab bersatu dengan bahasa-bahasa dunia ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa sorga. Itulah bentuk pencarian saya. Saya tahu bahasa Arab itu adalah bahasa sorga. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa di dunia. Tidak mungkin bahasa sorga bersatu dengan bahasa dunia. Maka kalau kalian lihat kitab suci yang dikatakan Al-Quran tertulis di situ dengan terjemahan bahasa Indonesia, harus kalian hapus bahasa Indonesianya. Kalau memang itu yang kalian inginkan. Tetapi kalau kalian pun berbicara di dalam jemaah kalian, jangan sekali-sekali menggunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Arab terus full. Kenapa? Ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, yang kalian bacakan adalah contoh, surah An-Nisa ayat 3. Terus kalian bacakan bahasa Indonesianya. Secara tidak langsung kalian memang mengakui, ini loh bahasa Indonesia dari ayat itu. Kalau kalian menolak bahasa Indonesianya, silakan. Tolak mentah-mentah. Bahasa Arab gunakan dari A sampai Z ketika khotbah dimanapun. Jangan campur-campur. Itu namanya ketegasan iman. Jangan iman itu setengah-setengah atau adem-adem, apa namanya itu, panas-panas itu. Panas-panas kuku. Nah, kemudian saya sering disuguhkan oleh si Zuma. Setiap saya mau baca Al-Quran bahasa Indonesia, terjemahan, dia bilang, oh itu bukan Al-Quran. Oke. Sekarang mari kita buka apa sih definisi Al-Quran. Kalau merujuk kepada itu. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Jibril. Dan Jibril membawa ke bumi ini dari sorry, tunggu dulu, aku agak lupa. Kalau apa kan Sidratul Muntaha, ada Al-Mahfudz, apa itu? Dari situ diambil kita Al-Quran ini, dibawa ke bumi dan dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran, yang sesungguhnya Al-Quran. Dan itu tidak bisa dijamak oleh manusia, tidak bisa diubah-ubah manusia, tidak bisa diedit-edit manusia, tidak bisa dituliskan oleh manusia, karena berada di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah sebabnya ada firman yang berkata bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya, yang di dalam hati Nabi. Itu perlu diketahui. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran sekarang yang sudah berupa tulisan? Si Zuma sendiri mengatakan itu mazhab. Saya nggak tahu apa maksudnya. Dia selalu dulu mengatakan sama saya, oke, sekarang jadi saya tahu. Terima kasih Zuma. Kau membuka pikiranku sehingga saya tahu apa itu sebenarnya Al-Quran. Bahwa itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran yang di dalam hati Nabi. Nah, kemudian saya dalam pencarian saya, tidak mungkin saya lagi kembali ke zaman dulu. Karena Nabi Muhammad sudah, apalah kita bilang bahasa enaknya ya, sudah, karena bicara sama kalian ini agak hati-hati aku. Kalian gampang-gampang kali baperan dan halal daring, takut sekali aku. Bisa nggak aku katakan wafat ya? Jadi tidak mungkin aku kembali ke zaman dulu karena aku tidak punya mesin waktu. Maka yang kita lakukan apa? Hanya ada satu peninggalannya. Itu pun yang palsu. Karena yang asli kata si Zuma sudah dibakar. Ya saya hanya mengikuti kata kalian. Kenapa yang asli dibakar? Saya nggak tahu apa sebabnya. Kalau dibilang biar tidak ada pertentangan, itu bukan sebuah alasan. Betapa hebatnya orang yang membakar itu. Sementara Tuhan mengatakan dia menjaga dan melindungi. Hebat-hebatnya manusia yang membakar itu. Kala Tuhan dibuatnya. Hebat dia bisa membakar kitab yang suci itu. Saya nggak tahu alasannya apa. Maka dari itu, karena kitab itu sudah dibakar, maka sekarang yang beredar itu semua adalah yang palsu. Ya, secara materi ya. Bukan saya bilang isinya, tetapi secara materi karena saya nggak enak bicara itu. Karena kalau saya bicara itu nanti dikit-dikit halal darah, dikit-dikit lapor. Ya, jadi yang asli itu sudah dibakar. Kalian sendiri yang bilang, bukan aku. Mengapa harus dibakar? Ada nggak perintah membakar Al-Quran setelah dibukukan langsung dibakar? Ada nggak perintahnya? Saya sudah cari bolak-balik baca di Al-Quran, nggak ada perintahnya. Lantas dari mana beliau mendapat hak untuk membakar kitab suci? Betapa hebatnya orang itu. Kalau zaman sekarang presiden pun tak akan berani membakar kitab suci Al-Quran, sekalipun itu yang cetakan ke 1000 atau yang palsu, bukan yang asli dalam wujud ya maksudku. Kalau yang asli kan yang pertama sekali itu. Tidak akan ada presiden satupun yang berani membakar itu. Tetapi orang itu betapa hebatnya dia melebihi apapun di muka bumi ini. Bahkan Nabi pun
Andai kata Al-Quran itu sudah ditulis, Nabi pun tidak akan berani membakar kitab suci Al-Quran. Tidak berani. Saya percaya itu. Jadi jangan kalian karang-karang, jangan kalian tambah-tambah bahwa Al-Quran sudah dibakar. Saya nggak percaya itu. Andai kata Nabi tahu itu, pasti Nabi keberatan. Kenapa dibakar? Dan kalian sekarang membaca apa? Membaca yang sudah, yang bukan berasal dari yang asli itu. Saya nggak tahu apakah semuanya tertuang. Bagaimana kita mengetahui? Sedangkan yang asli sudah dibakar. Kemudian, saya mendapatkan sebuah fakta. Karena saya rajin membaca. Saya baca hadis. Dapatlah saya di hadis Bukhari. Sahih Bukhari ayat 3 dan 6467. Jelas dikatakan di sana. Ternyata penulisan Injil itu oleh Waraka bin Naufal. Atas seizin Allah, itu dalam bahasa Ibrani. Sesuai kehendak Allah, itu dalam bahasa Arab. Maka saya mencari hal yang sama di hadis. Tentang penulisan Al-Quran yang dibukukan, atau kanon, kalau kami kan dikatakan kanon. Yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Saya cari tak ketemu. Di mana perintah Allah SWT atau hadis atau apa yang mengatakan penulisan Al-Quran sekarang ini, masa itu, sudah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Sudah sesuai dengan, sudah mendapat izin dari Allah SWT. Saya nggak dapat. Kenapa saya nggak dapat? Karena yang asli sudah dibakar. Bagaimana Allah mengizinkan ini ditulis sedangkan pembakaran terjadi? Saya nggak tahu. Yang mana yang dijaga? Kalau yang dijaga kitab asli, takkan itu terbakar. Tapi kalau sudah terbakar yang asli, sekalipun mengaku-ngaku itu disalin percis 100%, dibawa kemanapun misalnya di dunia sekarang, mana barang bukti, mana alat bukti, tidak ada, ditolak. Bagaimana kita tahu itu asli? Oh, para hafiz. Ketika itu sudah menjadi buku, apakah para hafiz itu hidup semua? 70 hafiz meninggal dalam peperangan. Itu belum lagi dibukukan. Baru yang kemudian, Nabi apakah sempat mengoreksi Al-Quran itu? Si Zuma selalu mengkritik saya. Kamu tidak bisa baca Al-Quran. Jangankan saya. Nabi pun tidak bisa membaca mashaf itu. Karena kalian mengakui Nabi adalah yang umi. Nggak tahu saya bilang Nabi orang pintar. Saya yang mengatakan Nabi orang pintar. Bahwa dia bisa baca tulis. Tetapi kalian tidak mau mengakui. Kalian bilang buta huruf. Nggak tahu saya ide kalian itu dari mana. Artinya, kalau si Zuma tetap menuntut saya untuk membaca yang dalam bahasa Arab itu. Keliru kawan Zuma. Maaf saja. Nabi pun tidak pernah membaca dan tidak akan bisa. Karena kalian sendiri mengakuinya. Nah, jadi apa lagi? Jadi jangan dituduh saya menolak. Saya lah mungkin pernah saya katakan, saya lah nanti satu-satunya pendebat di muka bumi ini. Saya katakan, pendebat yang bagaimana? Yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci yang 100% dari Tuhan. Tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit. Terjamah tangan manusia. Tidak terjamah tangan manusia. Dan saya lah yang percaya hud satu, saya bilang. Bukan karena saya ahli Alkitab, tidak. Bukan karena saya ahli Al-Quran, tidak. Tetapi saya percaya hud satu itu. Bahwa Al-Quran ini terurut, teliti oleh Tuhan yang Maha Teliti. Hud satu, baca saja. Surah 11 ayat 1 itu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena setiap saya bertanya tentang Al-Quran kepada saudara-saudara Muslim, pasti lari ke Bible. Itu dipastikan. Cuman satu pendebat di muka bumi ini yang saya temui hingga detik ini. Yang kalau ditanya tentang imannya selalu bertahan di dalam Al-Quran. Siapa? Namanya saya lupa. Alif kalau nggak salah. Di MDM. Saya suka dengan beliau. Tidak sedikit pun dia lari ke Bible. Demikian juga dia bertanya kepada saya tentang Bible. Saya jelaskan dari Bible. Tidak sedikit pun saya lari ke Al-Quran. Oke, itu pembukaan dari saya. Silakan Zuma ditanggapi kalau mau. Oke, baik. Jadi saudara selama ini hanya memahami terjemahan. Silakan, dijawab ini dulu. Kalau ditanya apakah selama ini aku memahami terjemahan, tunggu dulu, aku curiga ini. Kenapa waktu si Zuma ada, waktuku ada? Padahal judul malam ini dia bertanya kepadaku, pembuktian tentang Islam. Harusnya waktu itu 1 jam dipakai bersama-sama.
Halo Nah, admin. ini 1 jam. Ini 1 jam. Anda 1 jam, saya 1 jam. Oh, tidak begitu saya maukan. Kamu bertanya kepadaku terus-terus mengenai apa yang kau inginkan 1 jam. Aku bertanya terus-menerus sama kau 1 jam. Enggak, ini jawaban. Ini Anda harus menjawab tentang kemampuan Anda terhadap kitab saya. Tetapi waktunya jangan dibagi dua gitu. Tetapi 1 jam saja itu dipakai berdua. Saya curiga ini. Karena saya lihat dia bertanya singkat, ingin mendapat jawaban yang Enggak, panjang. saya Tidak, singkat perjanjian aja. tidak Kamu jawab begitu. aja singkat. Kamu Ini masih bisa, ada dari kamu ZCC. memahami Al-Quran. Tidak. Kamu Tolong memahami dibuka Al-Quran, ZCC, atau tolong memahami dibuka. terjemahan. Oke, Nggak. saya ambil alih dulu ya, Bang Juma. Mohon maaf, saya ambil alih. Gini, Bang Rudi. Siap. Untuk satu bertanya, kita kan biasanya dengan UTI menggunakan 1 jam. Itu digunakan untuk sebaik-baiknya gitu. Kita ngambil mode, mohon maaf ya, sebelumnya kita ngambil dari GM. Maaf, Gitu. saya bukan UTI dan saya sudah ajukan tadi sebelum Iya, paham, disetujui. paham, 1 jam dia bertanya terus-menerus sama saya agar tercapai apa yang dia pikirkan. Demikian juga saya nanti 1 jam Nah, bertanya ini saya terus-menerus baru tanya sama satu dia. pertanyaan, situ sudah nangis. Saya nggak nangis. Gini, Saya gini, nangis. gini. Baru berapa Tidak, detik? saya tidak Minta mau. 1 jam. Karena yang minta saya 1 jam. saya tidak Saya mau tanya seperti 1 itu. detik nangis. 1 jam kau bertanya kepadaku terus-menerus, Jangan aku 1 jawab. jam. Ini baru berapa detik saya tanya. Sudah aku jawab. nangis. Sudah aku jawab tadi panjang. Saya tanya Apa yang sama kau tanyakan sudah aku jawab. Jadi selama ini kau memahami kitabku Sudah hanya aku berdasarkan jawab. terjemahan. Tadi aku sudah menjawab. Kenapa nggak kau simak? Jadi hanya Moderator, terjemahan. mohon maaf kita ambil alih ini ya. Moderator Ya, silakan diambil alih. tolong moderator. ini ditunda saja karena yang kuinginkan 1 jam itu bertanya terus menerus dia kepadaku. Jadi Dan kamu waktunya memahami 1 jam. kitabku. Jadi kamu memahami kitabku hanya terjemah. Tidak. Tolong dipahami. 1 jam kita berdiskusi berdua. Kau tanya aku terus menerus, aku hanya menjawab. Demikian aku juga nanti sama kau. 1 jam. Bang Rudi, mohon maaf sebelumnya ya. Gini ya, berarti gini 1 jam berarti kita TikTok gitu. Dia Atau bertanya gimana? sama aku terus. Aku tidak bertanya kepada dia. Dia yang bertanya sama aku terus. Nah, 1 jam Aku menjawab dalam aja. arti ini gimana? Maksudnya kita war gitu, bahasa kasar kita war dulu 1 jam, nanti sejam lagi gitu war. Gini Ji dan Ivan Villa sekaliannya. Ini total waktu 2 jam maksudnya Lairudi itu maunya. Enggak, aku bukan gitu. Dia 1 jam total waktu 1 jam. Dia bertanya terus sama aku menjawab terus. Iya ngerti. Jadi total 2 jam dibagi Ya. 2 jam. Betul, 1 kan ini sesi 1, besok sesi 2 atau nanti jam berapa? Oh. Jadi total 2 jam dibagi. Nah kayak gitu Gurunda. Iya. Nah ya udah Gimana? kalau gitu, ayo tinggal jawab aja lah. Kenapa malah ngedumel? Oh iya udah gini kita. Aku nggak ngedumel, waktunya disatukan dulu. Bang Rudi, saya ambil alih dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Untuk sesi ini gimana? Untuk ini hari ini Bang Rudi untuk menjawab, besok Bang Ya. Juma untuk menjawab. Gimana Siap. Bang? Bersediakah? Ya saya ngikut aturan aja. Kan tadi saya katakan saya ikut aturan dia aja. Oke, Siap. Satukan Oke, waktunya. Waktu hanya Oke, 2 1. jam ya, 2 Oke, jam Bang untuk Andi. Bang Ya. Rudi sini untuk menjawab aja ya. Siap. Oke. besok Satukan Bang Juma. waktunya. Waktunya itu masukku disatukan. Berarti 2 jam ya, 2 jam untuk itu. Boleh. Oke, siap. Untuk hari ini Bang Rudi aja untuk menjawab ya. Ya, Besok aku Bang Juma menjawab. menjawab. Siap. Gimana Bang Juma? Untuk besok untuk hari Rebo ya. Untuk hari Selasa kita kan ada kajian nih. Berarti Rebo ya. Siap. Oke, silakan dimulai, diambil lagi. Ya, waktunya itu dilanjutkan aja sudah 40 detik itu ya punya kita ya pakai tambah dia 2 jam. Silakan. Moderator silakan diambil alih. Iya, ayo lanjut aja. Tadi sampai mana? Diulang aja 1 jam. Udah diulang lagi. Udah, lanjut. Apa namanya? Siap. Kalau gitu daripada lupa lagi, tadi pertanyaannya Gurunda kan apakah Lairudi hanya hafal terjemahan? Ini jawabannya ya Siap. tidak sebenarnya. Oke. Hidupkan waktunya biar kita lihat. Biar jalan kita sama-sama. Timer. Bentar. 1 jam setengah aja, 1 jam setengah. Ya, 1 jam setengah aja lagi. Sama, besok dia pun 1 jam setengah. Penting apapun itu harus sama. Ya. Ayo dijawab ayo. Tampilkan dulu dong. Slow lah, nggak kemana-mana kita. Aku Enggak, kemarin itu mainnya sama Uti gitu, Bang Rudi. Makanya gua agak sempat miss gitu. Nggak. Udah diambil alih oleh Kores saja. Siap aja. timer udah. Play. 1 jam 30 menit. 1 jam 30. 1 jam 30. Bentar, 1 jam 30.
Oke. Nah, jawab Gih. Oke, aku jawab. Apakah aku memahami Al-Quran hanya dari terjemahan saja? Saya akui, ya. Saya hanya memahami dari terjemahan bahasa Indonesianya. Tafsirnya pun saya baca yang bahasa Indonesia. Karena saya tidak bisa bahasa Arab. Karena selalu saya katakan, saya mencari kebenaran. Silakan. Oke, baik. Jadi ketika ada perintah di dalam Al-Quran misalnya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Apa yang Anda pahami tentang terjemahan itu? Kalau bisa dikasih ayatnya biar saya jangan ngawur menjawab. Ya, coba di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Nuh. Surat Nuh nomor 2 ayat 28 atau ayat 26. Surah berapa itu? Halo? Ya. Surah berapa itu? Surah Nuh? Surah Nuh. Kalau Anda menggunakan Google, ketik aja. Atau admin. Nggak, aku pakai ini, pakai apa namanya ini? Siap, Gurunda dibantu Gurunda. Surah berapa, ayat berapa gitu aja lebih enak. Surat 71. Oh, 71. Ayat? Ayat 26. Oke, terima kasih. Ya, ini. Sudah di-share atau gimana nih? Ya, aku baca di depan itu ya. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Itu aja ayatnya, kebawakan lagi? Ada lagi enggak? Itu aja. Oke, kalau kamu tanya saya, bagaimana cara saya menerjemahkan ini? Karena ini adalah cerita tentang Nabi Nuh, itu air bah. Dari mana kami tahu air bah? Sebenarnya ya dari di Bible karena ada. Kalau di Al-Quran ada kemudian ya itu terima kasih saya bilangnya. Tetapi lebih dahulu saya mengenal itu di dalam Bible. Nah, saya tidak bisa langsung ujuk-ujuk menerjemahkan ayat 26. Tetapi saya harus membaca ayat sebelumnya. Karena itulah kaidah untuk menerjemahkan ayat ini. Kalau saya langsung menerjemahkan ke ayat 26, artinya saya tidak percaya HUT 1. Bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang teratur, terurut. Tetapi saya lebih percaya kitab suci Al-Quran adalah seperti HUT 1. Maka saya harus membaca dari ayat 20, katakanlah 23 di atasnya. Nah, saya baca dari ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-sekali kamu meninggalkan, buka kurung tutup kurung menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Dan janganlah pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, WADD ya. Dan jangan pula Suwa, Yagas, Artinya Anda memahami ayat itu bukan ditujukan kepada semua orang kafir kan? Sebentar, kita sudah sepakat harus ada kalimat silakan. Saya belum mengatakan silakan. Nggak bisa, waktunya habis. Saya cuma mau tahu. Kenapa takut? Selalu aku nanti lakukan hal yang sama ketika saya nanti bertanya kepada kau. Tadi kau menjelaskan. Saya hanya bilang, perintah itu ditujukan kepada siapa? Makanya saya harus baca dulu ayat sebelumnya. Tidak bisa saya ujuk-ujuk baca ayat itu, terus saya simpulkan. Saya sampaikan kepada kalian. Itu namanya salah. Yang selama ini Anda lakukan kan seperti itu. Tidak, saya membaca dari ayat pertama. Bagaimana Anda menyikapi Al-Quran, Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah di mana saja mereka kau temui. Apa yang Anda pahami di situ? Karena Anda sering mengatakan kami kalau kau mau melihat aku yang lengkap, surah 7 kita buka. Mari kita bahas surah 7. Bagaimana pendapat saya terhadap surah 7? Tolong admin bukakan surah. Kok jangan itu? Al-Baqarah ayat 191. Biar kamu tahu bagaimana saya melihat sebuah kitab. Biar kalian jangan kira saya ini orangnya keliru. Atau saya orang ini orang bodoh. Tidak. Coba buka surah 7. Nah inilah buktinya. Kenapa kamu takut? Terjemah. Kenapa kamu takut? Surah Al-Baqarah 191. Surah 7 buka. Surah 7 buka. Biar saya jelaskan. Sesuai apa yang saya imani. Yang saya pikirkan. 191. Admin. Silakan admin. Al-Baqarah surat berapa, Gurunda? 191. Siap. Al-Baqarah 171. 191. 191. 191.
Oke, saya baca. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Yang kau tanyakan apa? Ini ditujukan kepada siapa perintah membunuh itu? Siapa yang harus dibunuh di situ? Orang-orang kafir sekarang kah atau masa lampau, masa dulu? Kalau di ayat ini sudah jelas, dan bunuhlah mereka. Mereka ini siapa? Itu tertulis di ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Artinya yang bisa dibunuh itu adalah orang-orang yang memerangi kamu ini. Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu ayat 190. Di ayat 191 diperintahkanlah dan bunuhlah mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang memerangi kaum Muslim itu tadi. Apa susahnya menjelaskan itu? Berarti tidak berlaku sampai zaman sekarang. Zaman sekarang berlaku. Kalau Zuma aku serang karena atas nama agama, Zuma sedang mempertahankan agama, Zuma bisa membunuh aku. Apa dasarnya? Apa ini dia? Apa ini kan sudah jelas. Nah, mana ini kok hilang-hilang? Apanya yang jelas? Kan sudah jelas ayatnya. Perangilah dan perangilah di jalan Allah. Kalau aku mengganggumu, di sinilah kesalahannya kamu. Dulu. Kenapa saya jadi salah? Jadi maksudmu kalian diperintahkan memerangi orang yang tidak memerangi kalian? Apa begitu? Bukan. Terus, ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Aku sudah ini ditujukan kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada orang yang memerangi. Sudah aku jelaskan, kepada orang yang memerangi umat Allah pada saat itu. Terus kalau mereka menyerang ayat itu dengan masa sekarang? Loh, makanya Zuma aku bilang, sebelum aku bilang silakan, jangan dulu bicara. Tahanlah dirimu. Kenapa kau nggak bisa belajar menahan diri? Dulu ketika aku pertama kenal kau, bisa kamu berbicara asal-asalan. Kau bicara sesuka kamu saja. Ini ayat bercerita masa lampau, perintahnya atau masa sekarang? Sudah aku jelaskan itu kejadiannya masa lampau. Karena ada kalimat di sana menyerang mereka. Dan mereka kalau di Masjidil Haram, jangan membunuh di Masjidil Haram. Kecuali kau diserang pas di Masjidil Haram katanya. Kan kau yang bertanya, apakah ayat ini bisa... Ayat ini berlaku nggak saat sekarang? Kalau Masjidil Haram diserang, berlaku. Dari mana kamu bisa tahu? Ayat ini kan dibilang, ini apa yang dibilang di ayat 191. Ya. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram. Jangan diperangi orang di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi kalau ada orang menyerbu Masjidil Haram, umat Islam wajib memerangi orang itu, membunuh orang itu di situ. Itu biar tokoh semua. Sekarang kalau di Indonesia gimana? Nah, bisa nggak dibunuh? Kalau di Indonesia, saya tidak bisa menafsirkan itu di Indonesia karena tidak tertulis di sini Indonesia. Nah, terus apa dasarnya tadi Anda mengatakan Anda berhati-hati berbicara karena takut dihalalkan darahnya? Karena banyak orang salah tafsir ayat ini. Kan itu sekarang masalahnya. Kalau orang itu benar-benar merujuk ayat ini dan tidak menambahi, tidak mengurangi. Masalahnya ada sebagian orang yang ingin mempengaruhi orang lain. Yang salah tafsir inilah kenapa yang kita takutkan. Kenapa Anda mengatakan salah tafsir sementara ayat ini berbicara kata Anda itu kota Mekah tadi? Ya saya tidak tahu pikiran manusia. Buktinya sekarang. Maaf ini Zuma yang banyak orang melakukan ledakan mercon atas nama agama. Padahal banyak ulama mengatakan itu tidak ada. Bicara. Tetapi kami melakukan itu. Mengenai dalil ini. Ya dalil ini kan sama kita aja. Berbicara mengenai dalil banyak ini. Orang yang salah menafsirkan ayat ini. Yang lain. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Kata mana yang didafsirkan di situ? Kata ya mana ini. Yang mereka dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Salah tafsir, Zuma. Salah tafsir atau Anda yang salah tafsir? Saya tidak salah tafsir. Ya, Anda bahwa ayat ini bisa digunakan saat sekarang. Memang bisa kalau orang di Masjidil Haram bisa digunakan saat sekarang. Contoh Zuma, ketika Masjidil Haram. Anda mengatakan bisa digunakan saat sekarang. Bicaralah kau terus, hidupkanlah seku. Kamu katakan bahwa bisa saat sekarang dan bisa di Indonesia. Apa dasar pijakannya? Coba dari ayat ini.
Kenapa, Suma? Coba Ruth, apa dasar pijakannya Anda mengatakan bahwa ayat inilah yang mereka gunakan? Saya tidak tahu. Tetapi itulah fakta yang sekarang kita dengar. Bahwa orang banyak menggunakan. Anda mengatakan. Saya bukan Anda membilang ayat ini, Suma. Bahwa kamu yang menggiring. Anda mengatakan bahwa ayat ini kau bisa bicara digunakan kau. sekarang. Bicaralah kau sendiri. Aku dengar sampai puas. Silakan. Kan tadi kau mengatakan bahwa ayat ini bisa digunakan saat di Indonesia saat sekarang. Itu gimana tuh ceritanya? Terus kemudian kamu katakan orang yang salah tafsir, sementara kamu yang menuduh. Itu gimana ceritanya? Apa dasar pijakanmu menuduh orang bahwa di Indonesia bisa saja melakukan pembunuhan seperti apa yang ada dalam ayat ini? Ayo. Silakan pakai keluar terjemahan. Kalau saya jawab, kau siap diam? Diam kalau benar, kalau salah ya kau harus tunggu. Biarkan percuma. Kau harus habis. tunggu saya selesai. Kau takut kau sama waktu. Sudahlah aku yang bertanya sama kau lah. Malam ini biar kau lihat aku bagaimana bertanya. Habiskan waktu kau. Aku gak takut. Kau bilang tadi bahwa ayat itu bisa dipakai di Indonesia. Gaya kau selangit. Lah kamu gak bisa baca kitabku. Ini buktinya. Nabi Muhammad saja tak bisa baca Al-Quran. Ini buktinya. Nabi Muhammad tidak bisa membaca masa itu. Dia memang buta huruf. Dia memang buta huruf. Kau jangan menghina. Nabi Muhammad orang cerdas. Pintar dia berhitung karena dia seorang pedagang. Jangan kau hina. Saya tidak terima. Siapa yang menghina? Dia dikatakan sebagai kaum yang tetapi bukan buta huruf. Dia datang kepada kaum tetapi bukan buta huruf. Nah, sekarang kembali kepada jangan tema. Kau menghina. Sekarang siapa yang buta meskipun huruf? Saya Kristen, saya tidak mau kau hina Nabi Muhammad. Lebay. Kau jangan tambah-tambahin. Nabi Muhammad orang cerdas. Sekarang kau katakan tadi ayat ini bisa digunakan di Indonesia. Cabut dulu kata-katamu. Nabi Muhammad itu orang cerdas, bukan buta huruf. Memang dia cerdas. Cabut kata-katamu. Cabut kata-katamu. Cabut kata-katamu. Memang dia cerdas. Cabut kata-katamu. Nabi Muhammad bukan buta huruf. Lebay. Saya tidak lebay. Banyak cerita. Sekarang kau buktikan aja dulu. Nabi Muhammad bisa membaca. Ayat ini kau katakan bisa dipakai di sini. Cabut dulu kata-katamu. Gak usah kau bersandiwara. Cabut kata-katamu. Buktinya kau tidak mengimani dia sebagai Nabi kok. Kau imani dia sebagai Nabi. Saya mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi umat Islam. Jangan kau bilang saya tidak mengimani. Tawa. Lucu ketawa. Sekarang kau tuduh ayat ini bisa digunakan di Indonesia. Apa dasarmu? Siapa bilang? Kau yang menggiring tadi saya bilang. Tadi kau katakan orang-orang yang ini salah bisa tafsir digunakan di sini, bukan orang-orang ayat ini. Tadi saya bilang kan tidak bisa. Yang saya katakan. Karena tidak ada kalimat yang saya katakan. Zuma, karena tidak ada tertulis, buka rekaman, masih ada. Tidak ada tertulis itu Indonesia, tetapi orang salah tafsir bisa. Nah, sekarang kau katakan bisa dipakai di Indonesia. Yang salah tafsir bisa. Nah, berarti Al-Quran itu tidak boleh tidak menggunakan tafsir kan? Memang betul, tetapi kenapa ada dibuat tafsir? Sekarang kamu paham enggak? Kenapa ada dibuat tafsir? Kenapa dibuat tafsir? Kau paham tidak tafsir? Cuma yang menafsir ini ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Yang bahaya itu orang yang tidak benar menafsir ini cuma. Jadi gitu, kalau Anda bisa menafsir gitu. Saya tidak bilang saya menafsir, saya membacakan, tetapi yang saya bacakan itu dalam bahasa Indonesia, maka saya membacakan saja. Dan berarti itu sudah jelas bahasa Indonesia. Berarti selama ini kemampuanmu memang hanya terjemah saja kan? Sudah saya akui. Saya bukan orang Islam. Saya tidak bisa bahasa Arab. Saya hanya bisa bahasa Indonesia. Tak pernah saya pungkiri. Nah sekarang, kalau Anda hanya memahami bahwa Al-Quran itu dipahami dengan terjemah, Anda harus tahu bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan terjemah. Pertama, Anda harus ingat bahwa orang mesti berhati-hati dalam memahami Al-Quran. Pegang kata-katamu. Coba aku mau menguji. Coba buka surat 7. Aku mau lihat apa yang kau pahami. Harus kamu yang kau membuat definisi. Lah memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Ya sudah silakan. Tolong Anda bukakan surat 7. Kan? Surat 7 ayat 14. Dia mau saya lihat benar nggak apa yang dia ucapkan itu. Jangan hanya besar omong. Surat 7 ayat 14 bukakan dulu. Saya ingin lihat dia bagaimana menggunakan Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan satu ayat, apalagi hanya berdasarkan dengan terjemah. Nggak bisa. Berarti benar yang kubilang bahwa saya tidak bisa melihat satu ayat langsung saya terjemahkan, saya tafsirkan. Saya harus lihat ayat sebelumnya. Kenapa tadi kau larang pertama? Nah itu dia kan saya katakan samamu.
Kau larang pertama saya, kau cabut memahami Al-Quran mulutmu. itu tidak Mulutmu boleh hanya bicara dengan A, menggunakan mulutmu terjemah. bicara B. Saya katakan Mulutmu. Ya, harus coba. berhati-hati Surah ketika 7 ayat memahami 14. Al-Quran. Betul, saya juga setuju. Makanya aku bilang jangan salah tafsir, jangan Oke, salah terjemah. sekarang kamu coba Karena kalau jelaskan. orang salah terjemah, Sekarang maka kamu coba ayat ini jelaskan. bisa dikira Kala anzirin, coba. Kala anzirin, coba. Kamu jelaskan itu apa gitu ya. Ketika kamu memahami terjemahan Al-Quran, buka apa yang surahnya, kamu tangkap? buka surahnya. Saya bukan ahli bahasa Arab dan saya bilang. Dan kita di sini tidak sedang tilawatil Quran. Saya tidak Ya, sedang coba tilawatil. kamu jelaskan Buka kepada ayatnya. saya. Buka ayatnya. Ayat berapa? Tadi dia sebut ayat berapa itu? Aku surah 7 ayat 14. Bukakan. Bisa nggak dia menafsir itu? Menerjemahkan Jadi saya yang tafsir. Kamu yang tafsir. Kamu kan yang memahami Quran. Kau bilang ilmu. Oke. Iya kan? Kau yang bilang harus pakai ilmu ini. Silakan. Buktikan keahlianmu. Jelas, memang harus. Ya, sudah ayat 14. Saya tidak ayat mengatakan bahwa 14. saya Ya, ahli. silakan. Satu ayat itu saya, silakan. Coba kau tafsirkan. Coba kamu lihat terjemahnya itu apa? Ya, terjemahannya ayat 14. Iblis buka kurung tutup kurung iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Kalau kau suruh saya, bagaimana cara pandang saya terhadap ayat ini? Saya baca ayat 1 sampai ayat 13. Ketika saya baca ayat 1 sampai ayat 13, tidak ada kematian. Tetapi kenapa iblis di ayat 14 mengatakan kebangkitan? Dibangkitkan artinya ada kebangkitan. Bagaimana iblis tahu ada kebangkitan sementara kematian belum ada? Itu menjadi pertanyaan saya, bukan saya tafsir. Maka saya gali lagi. Ternyata kematian itu mulai diberikan surah 7 ayat 25. Tolong dibuka. Surah 7 ayat 25. Nah ini, buka kurung tutup kurung. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Di sini menjadi pertanyaan saya lagi. Artinya apa yang membuatkan iblis digenapi Allah di surah 25, surah 7 ayat 25, bahwa betullah ada kematian, setelah itu ada kebangkitan. Kan itu pertanyaan saya. Maka saya lontarkan kepada kalian, kenapa iblis lebih dulu tahu mengenai kebangkitan daripada Allah SWT? Dan kemudian yang bisa saya baca lagi dari ayat 14 sampai ayat 24. Dari mana kamu tahu bahwa iblis lebih dulu tahu daripada Allah? Karena saya tidak menemukan ayat dari ayat 1 sampai ayat 13 di mana ada diceritakan Tuhan kepada Adam, kan Adam baru dicipta, itu ayat 12 dan ayat 10 baru cipta. Jadi tidak ada di situ langsung mati, nggak ada. Tetapi di situ jelas Adam baru dicipta, belum mati, belum berdosa. Kemudian dijelaskanlah urutan ceritanya. Kemudian Adam menyentuh pohon itu. Maka disitulah Tuhan datang dan memarahi Adam. Kemudian Adam minta diberikan beberapa kalimat, maka dia bertobat. Dan Tuhan menerima tobatnya. Tetapi karena dia sudah kalimat itu jangan, ada kalimat di situ jangan. Karena dia sudah menyentuh pohon itu, maka Tuhan mengusir dia dari surga. Sekalipun dia sudah ditobatnya, sudah diterima. Kemudian diberi dia hukuman. Hukumannya apa? Mati. Sebelumnya tidak ada kematian di surga. Setelah dia disuruh diturunkan, ingat ya hebatnya Al-Quran itu. Diturunkan dulu, dia diusir dulu dari surga, baru diberi kematian. Bukan di dalam surga dia langsung mati, tidak. Diturunkan dulu dia. Silakan. Ya, jadi kamu tahu bahwa iblis itu lebih tahu bahwa ada kematian daripada Allah, itu dari mana? Sudah saya jelaskan kebangkitan. Kebangkitan ada artinya ada kematian. Dari matilah kita bangkit. Di mana? Makanya saya gali. Saya cari di mana sebelum penciptaan manusia sudah Allah berfirman ada kematian. Tidak ada. Cari Al-Quran kau gali seperti saya menggali. Tidak saya temukan di dalam Al-Quran itu satupun. Sebelum penciptaan Adam, Tuhan sudah mengatakan kata mati. Tidak ada. Ya terus dari mana kamu tahu bahwa iblis ya itu kan sudah jelas. Lah ayatnya yang 14. Kan lebih dahulu iblis mengatakan sampai mereka dibangkitkan. Lebih dahulu iblis mengatakan. Baru itu di ayat 14. Di ayat 25, barulah Tuhan mengatakan, di sana engkau mati dan di sana engkau dibangkitkan. Selesai cuma. Jadi gitu pemahamanmu. Artinya bahwa ketika Adam dicipta di surga, itu iblis sudah tahu bahwa dia akan mengalami kematian gitu. Ya iyalah. Karena ada kebangkitan. Tentu mati dulu baru bangkit. Mana bisa orang hidup bangkit? Unik sekali.
Jadi Al-Quran cuma sampai di situ maksudnya? Tidak sampai di situ. Saya katakan saya menggali, mencari kebenaran. Maka pertanyaan di kepala saya itu. Dan belum bisa kau jawab, Zuma. Tapi kalau belum dijawab orang-orang muslim lain. Tapi kalau ada ayat yang mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, itu gimana ceritanya? Ternyata Allah tahu bahwa setiap makhluk itu akan merasakan maut. Memang merasakan maut setelah Adam diusir ke bumi, surat 7 ayat 25. Sebelum surat 7 ayat 25, kamu buktikan bahwa ayat itu yang kau bilang itu disebutkan sebelum Adam dicipta. Berarti menurut kamu Allah itu belajar ke Adam, ke iblis gitu tentang saya kematian. Tidak mengatakan, saya hanya mengatakan kenapa iblis lebih dahulu mengatakan itu. Maka saya gali apa sampai sekarang belum saya temukan jawabannya. Jadi maunya pada saat itu Allah sudah lebih dahulu berfirman baru iblis. Ya iya dong, Allah Maha tahu. Maka dibuat dulu adanya namanya kematian, baru ada kebangkitan. Bangkit itu adalah janji. Cuma bangkit itu adalah janji. Karena itu belum terlaksana, nanti terlaksana jauh hari. Oke, jadi maunya kamu itu pada saat itu Allah sudah menerangkan semua tentang kematian, tentang kehidupan, baru iblis ngomong gitu ya? Bukan maunya saya, tetapi ayat itu bercerita bahwa iblis lebih dahulu bicara kebangkitan. Sementara kematian belum ada, Adam kan baru cipta. Kalau kalian mengimani Hud 1, tetapi kalau kalian tidak mengimani Hud 1 bahwa kitab Al-Quran itu terurut, aku nggak tahu lagi. Karena itu sesuai urutan saya lihat. Kan ada rentetan cerita. Tidak seperti itu yang digambarkan dalam Al-Quran, Ruth. Ya, Al-Quran itu datang ya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tidak menceritakan satu cerita dari start, pertengahan, ending, dan kemudian terakhirnya. Tidak seperti itu Muhammad Al-Quran itu. Jadi terkait dengan Hud 1, tolong dibuka Hud 1, itu dasar kita bicara. Admin tolong buka Hud 1. Admin, halo, pada tidur semua, wah. Pada kemana, halo admin? Mau apa? Hud 1, tolong dibuka Hud 1. Di pause dulu. Gak usah, biar aja jalan. Hud 1. Ini gini aja ya, susah soalnya kalau share screen dua layar. Ini dibacain aja ya. Ya, bacakan. Bentar. Hud 1, 11 ayat 1. Dapat? Alif Lam Ro kitabun kimat ayatuhu thumma fusilat miladun hakimin khobir. Nah itu. Ya, bacakan bahasa Indonesianya. Oh, bahasa Indonesia. Aku orang tahu diri. Alif Lam Ro. Dalam kurung, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci. Dalam kurung yang diturunkan dari sisi dalam kurung Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Nah, dengar itu cuma tersusun. Jangan kau bantah ayat ini. Maka saya buktikan apakah benar tersusun. Tersusun. Saya buka surat 7 itu. Mulai dari ayat 10 sampai ayat 25, 26, 27. Tersusun rapi. Kenapa jadi saya yang percaya, kamu tak percaya? Oke, disinilah yang saya katakan kamu nggak boleh memahami Al-Quran itu hanya dengan terjemah. Kenapa? Coba kita lihat Hud ayat 1. Alif Lam Ra kitabun kimat ayatuhu. Apa itu ayatuhu? Ayatuhu itu apa artinya? Ayatuhu itu artinya adalah tanda-tanda. Ayatuhu bisa juga adalah bukti mukjizat. Ayatuhu bisa artinya pelajaran. Juga bisa sesuatu yang menakjubkan. Sementara yang kamu pahami, ayat itu adalah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Itu kan yang Anda pahami? Contoh. Terus. Ya itu tadi kamu katakan. Jelaskan dulu secara utuh ayat itu. Jelaskan dulu ayat itu secara utuh baru ku jawab. Jangan tanya saya dulu. Lalu kemudian kata-kata ayat, ya kata ayat di dalam Al-Quran itu seperti misalnya di dalam Al-Baqarah ayat 211. Sal Bani Israel kam atainahum min ayah. Sama mengatakan juga kata ayah.
Di dalam Hud juga mengatakan kata ayat. Sama-sama mengatakan kata ayat. Berarti ayat di sini artinya adalah tanda-tanda. Bagaimana kemudian Allah memberikan tanda-tanda kepada kehidupan manusia. Jadi surah Hud jelas alif lam ra, inilah kitab ya yang merupakan tanda-tanda yang ada di dalamnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Tetap saja disusun dengan rapi. Mau kau bolak-balik, mau kau apakan, tetap disusun dengan rapi. Ya sudah. Kenapa kau tidak percaya bahwa surat 7 itu rapi? Dengar. Kenapa kau tidak percaya surat 7 itu disusun rapi? Terperinci, teliti. Yang disusun ini bukan ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya tanda-tanda itulah. Ya, coba tentang Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itulah. Bukankah tanda-tanda itu berupa ayat? Ayat itu bahasa Arab artinya tanda. Iya, bukankah tanda-tanda itu berupa ayat? Kan gue bilang, tentu ayat. Iya, makanya profesor doktor yang menerjemahkan ini dibilangnya ayat-ayat. Kata bahwa ayat Al-Quran itu disusun seperti Al-Fatihah ayat satunya. Coba sebutkan tanda-tanda itu yang mana? Coba sebutkan tanda-tanda itu yang mana? Aku ingin tahu. Seperti ketika manusia dicipta, misalnya. Ayat tanda-tanda itu kan ayat. Coba kita ayat berapa? Ayatnya. Ya, sila ayat kan? Ya kan kau ambil ayat kepada Bani Israel. Kau ambil ayat kan? Kau ambil ayat kan? Ayat kan? Kau ambil. Saya katakan samamu, kata ayat itu bisa sebagai bukti. Memang bisa. Sebagai tanda-tanda. Bisa. Nah, tetapi yang terurut, tersusun rapi, jangan kau hilangkan. Disusun dengan rapi. Serta dijelaskan dengan terperinci. Coba lihat bagaimana kemudian bukti yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Contoh misalnya. Sal Bani Israel. Kam atainahu min ayatim bani. Ya. Bayina. Artinya, berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi bukti-bukti yang nyata ini itu diberikan kepada Bani Israel. Kan terurut buktinya. Buktinya kan terurut. Mulai dari Yakub itu menjadi Israel, kan ada ayatnya. Baru sampai mereka jatuh ke dalam. Ya sudah. Kenapa kamu tak percaya surat 7? Kenapa kamu tak percaya surat 7 itu tidak terurut? Yang diberikan bukan ayatnya yang terurut. Yang kamu maksudkan di sini adalah di dalam surah Al-Araf tadi. Sekarang aku tanya kau. Tanda-tanda itu di mana tertulis? Tanda-tanda itu di mana tertulis? Ini ada ayat. Memang di ayat. Di ayat. Kan ayat yang kau bacakan. Itu artinya tanda-tanda. Iya. Tanda-tanda itu kan di dalam ayat. Berarti kau salahkan Kemenak ini. Mereka bodoh-bodoh semua. Berarti tolol semua ini. Menurut kau. Padahal profesor doktor. Terjemah tidak boleh digunakan untuk satu-satunya sebagai tahu lihat di situ tafsir ringkas Kemenak, baca di bawahnya tafsir ringkas Kemenak. Itulah yang dimaksud, kamu nggak boleh memahami Al-Quran itu hanya dengan menggunakan terjemah. Memang tidak memahami. Kau baca itu bahwa sekarang aku tanya Pak Zuma. Ayat yang dimaksud di situ adalah tanda-tanda. Ya. Nah, kemudian tanda-tanda itu terurut enggak? Tanda-tanda itu terurut enggak? Ya terurut. Kalau terurut. Nah, bukankah surah 7 yang kubacakan itu tanda-tanda? Kan terurut. Yang kamu maksud tanda-tanda itu, yang kau maksud adalah alur cerita di dalam Al-Quran. Itu kan yang kamu maksud. Ya, itu kan tanda-tanda. Coba buka lagi surah 7. Coba buka surah 7 itu. Halo Sampai admin. Kamu itu tolong buka surah 7 admin. Iblis lebih duluan tahu daripada Allah tentang kebangkitan. Kau buktikanlah di mana Allah berfirman tentang kematian sebelum itu. Karena kamu maksud di sini adalah tanda-tanda sebagai tersusunnya ayat. Itu kan yang kamu maksud. Zuma, tunjukkan dulu. Tunggu dulu. Al-Quran itu diwahyukan tidak berdasarkan seperti kitabmu. Diceritakan dari pertama ketemu, kemudian ada endingnya, kemudian ada finalnya. Lah itu buktinya surat 7. Apa nggak diceritakan pertama bagaimana penciptaan Adam? Mana? Coba. Oke, buka surat 7. Surat 7 ya, buka terus. Surat 7 tadi udah pas itu. Ayatnya ke-10 coba. Terurut Zuma. Mana terurut? Tolong admin, mataku nggak bisa lagi melihat ini, tolong dibacakan. Aku bacakan. Sesungguhnya kami telah menentukan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu buka kurung tutup kurung sumber penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur. Terus ke bawahnya lagi. Ini sesungguhnya kami telah menciptakan kamu buka kurung tutup kurung Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kan terurut cara penciptanya. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam,
maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia termasuk mereka yang bersujud. Lanjutkan ke bawah. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat 12. Terurut. Jangan lewat. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Itu kan langsung Allah berfirman kepada iblis. Terurut kan? Iblis menjawab. Menjawab iblis. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kan masih terurut. Lanjut ayat 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga ini. Iblis diusir dari surga itu. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat 14. Kemudian iblis menjawab, beri tangguhan, saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Terurut. Sebuah cerita yang terurut. Jangan kau bilang enggak. Terus apakah Al-Quran itu memang semua ceritanya terurut? Saya tidak bilang semuanya. Kalau kau tidak percaya silakan. Tetapi bagi saya Hud 1 berlaku. Bagi saya Hud 1 berlaku. Kamu hanya memahami terjemahan. Bukan kata saya terurut. Itu adalah tanda-tanda. Oke, sekarang coba kau buktikan mana yang tidak terurut. Buktikan satu Alif ayat. Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi. Buka surah berapa? Surah berapa biar kita lihat. Coba Al-Baqarah. Ayat berapa? Silakan, admin. Coba. Tersusun dah itu Al-Quran tuh. Ya. Apa yang diceritakan di dalamnya tuh? Buka yang mana? Udah, saya bacakan. Tunggu. Sebentar, aku full screen dulu biar bisa aku lihat kalau kecilnya. Alif lam mim ya. Ayat 2, sorry. Kitab buka kurung Al-Quran. Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lanjut, ayat 3. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Terurut kan? Lanjut. Dan mereka yang beriman kepada kitab buka kurung Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Perhatikan, terurut masih. Jadi apa yang mau persoalkan lagi cuma? Apanya yang terurut di sini? Coba baca aja terus. Ini ayat paling panjang ini Quran ini. Terurut. Iya. Mana coba? Ya kau bacalah selanjutnya, gantian kita membaca. Kenapa sih? Bagi saya udah terurut. Ayat 5. Buka, ayo biar aku baca. Naikkan dulu admin. Ini ada komentar di bawah, nggak bisa menutup ini. Ya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Masih tetap terurut. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran. Lanjut. Jangan kau fitnah-fitnah Al-Quran itu tidak terurut seolah-olah acak adut. Enggak. Ya, ayat 6. Baca aja terus. Sesungguhnya, jadi kau mau bilang Al-Quran acak adut? Ayatnya itu maksudnya. Iyalah ayatnya acak adut. Yang cerita. Kenapa tidak? Ini terurut. Lanjut. Ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Berdasarkan dengan apa yang terjadi pada masa itu. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Terurut. Jangan kau katakan Al-Quran acak adut. Tidak. Sayalah yang percaya nanti Hud 1. Kalau kau tidak percaya bilang acak adut, silakan. Baca aja terus. Iya. Lanjut. Ayat 8. Allah telah mengunci hati. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Terurut masih, bro. Ini berbicara mengenai Al-Quran loh. Memang iya. Nah, terus apa yang kamu tangkap di dalam situ? Terurut. Ini berbicara Quran loh ini. Kitab Al-Quran. Terurut. Masih terurut. Nah, ini berbicara mengenai Al-Quran. Iya, memang iya. Kan masih terurut. Terus kenapa kau ragu Al-Quran tidak? Kenapa kau ragu Al-Quran tidak terurut? Yang mana? Di ayat 3-nya berbicara Al-Quran nggak? Berbicara, buka aja kembali ke atas. Mana, coba buka. Ayat ketiganya berbicara Quran. Ayat 2 kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ayat keduanya sudah bicara Al-Quran. Nah, terus ayat ketiga bicara Quran nggak?
karena penutupnya dibilang petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan, yaitu yang bertakwa itu bagaimana? Mengenai Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, kan? Ya, orang yang bertakwa itu bagaimana? Dijelaskan ayat 3. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Berbicara mengenai Al-Qurannya. Sekarang ayat ketiga berbicara Quran nggak? Berbicara masih lanjutan. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Lucu. Di ayat 3 itu berbicara Quran nggak? Iya, masih menjelaskan yang ayat 2. Kan masih urut itu. Ini kita berbicara mengenai Al-Quran. Hei, Zuma, itu masih urut. Yaitu yang mereka yang beriman kepada yang gaib. Itu kan melanjutkan ayat 2. Iya, yang saya tanya ini tentang Al-Quran. Ayat 3 membahas tentang Al-Quran enggak? Ya masih membahas ayat 2. Gimana sih? Ini berbicara mengenai Al-Quran. Coba lihat. Zalikal kitab. Yang ditunjuk itu adalah kitab itu, Al-Quran. Ya betul. Nah sekarang ayat ketiga berbicara tentang Al-Quran enggak? Ia menjelaskan yang ayat kedua itu bahwa dikatakan di sana tidak ada keraguan padanya. Sama Anda, lucu, nggak ngerti aku jalan pikiran kau. Lucu. Tunggu dulu. Ketika berbicara mengenai Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2, nah saya boleh nggak minta samamu ayat mana lagi yang berbicara mengenai Al-Quran? Saya tanya itu kan masih menjelaskan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Ini sedang bicara bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Baca baik-baik. Petunjuk dari mereka yang bertakwa. Tentang Al-Quran. Sudahlah, kau bicara dulu, biar enak. Kau bicara terus. Silakan. Di ayat ketiga itu masih membahas tentang Al-Quran, kan tidak? Oke? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di dalam surah apa tadi, surah 14 nomor surah 7 nomor 14 kamu katakan berurut sesuai dengan ayat terkait dengan sebuah cerita. Nah, ini di Al-Baqarah ayat pertama bercerita tentang sebuah kitab. Jadi kau mau mengakui bahwa Al-Quran ini ayatnya itu amburadul? Begitu kan? Bukan amburadul. Nah, terus kalau amburadul apa? Tersusun kan? Al-Quran itu diwahyukan tidak bersusun cerita per cerita. Harus tuntas satu. Kemudian siapa bilang yang harus tuntas? Nah, saya tidak bilang harus tuntas satu. Tetapi urutannya, urutannya itu jelas. Urutannya jelas. Sementara Al-Quran menerangkan di dalam aku bilang, jadi masukmu satu Al-Quran tuntas bicara tentang Adam. Tidak. Nah, itu tadi kamu tanya. Kamu katakan bahwa iblis lebih duluan tahu daripada Allah. Memang lebih duluan tahu karena dibuat di situ. Dari mana kamu bisa tahu? Karena kamu mengatakan cerita buka lagi surat 7. Kan? Buka surat 7 itu lagi, biar kita lihat. Nah, kamu katakan tadi bahwa berurut kan? Sementara Sementara Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ankabut. Aku tadi diam ketika kau bicara. Aku tadi diam ketika kau bicara. Oh, nggak bisa. Coba di Al-Quran ayat 57 di situ dikatakan kullu nafsin zaikatul maut. Itu ada cerita bahwa semua yang bernapas, semua yang hidup pasti merasakan mati. Sudahlah Juma, aku tahu kau malu. Tetapi ganti-gantian bicara kenapa? Slow lah, tidak akan ada yang mengejek kau. Malu kenapa rupanya? Justru ya, kamu yang ketahuan. Sudah nggak jelas. Kamu tidak mampu untuk menunjukkan itu. Siapa? Kamu katakan kemampuanmu menerjemahkan. Tadi tanda-tanda. Diam dulu kau biar ku ulas yang kau bilang tadi itu ayat itu. Diam dulu kau. Nah, silakan. Nah, surah berapa yang kau buka itu? Tolong dibukakan admin. Al-Ankabut 57. Surat berapa Bang Juma? Al-Ankabut Bang, Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 50 Zaikatul Maut. Dan berbicara tentang kematian. 57. Surat 29 Bang Yan. Surat 29 Ankabut. Di mana 57 ditampilkan ya? Di mana? Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembelih aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, ya. Jadi kau mengatakan ayat ini lebih dulu ada daripada penciptaan Adam, buktikan. Pusing kepala kau pusing. Itu dia saya katakan samamu bahwa tuduhanmu itu yang tidak berdasar terhadap tuduhanmu bahwa iblis. Kenapa tidak berdasar? Coba kau buktikan.
Nah, Coba ini kau buktinya buktikan ada ayat ini lebih dahulu. Coba ada buktikan ayat. Ya, coba buktikan ini lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Bisa nggak kau buktikan ayat ini lebih dahulu Memang daripada Al-Quran penciptaan itu, manusia? dengar dulu, Al-Quran itu diwahyukan tidak berdasar terhadap urutan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Berarti kau nggak bisa menjelaskan ayat ini kapan? Al-Quran Ayat itu ini diwahyukan. kapan? Kepada siapa difirmankan? Semua Al-Quran itu Zuma, diwahyukan kepada siapa Rasulullah ayat ini Sallallahu Alaihi diwahyukan? Wasallam. Betul. Betul. Terus Tetapi Zuma, buktikan ayat kemudian ini. kamu menuduh bahwa kenapa kemudian kau menuduh bahwa Allah tidak tahu tentang kebangkitan? Iblis lebih duluan tahu. Kenapa bisa kau katakan seperti itu? Ya itu ayatnya. Kau harus bisa buktikan ayat ini lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Bisa nggak kau buktikan? Ya nggak bisa. Kok nggak bisa begitu? Cara memahami secara ilmiah, Zuma. Secara ilmiah begitu urutannya Zuma. Jangan kau karang-karang, kau tambah-tambahin. Secara ilmiah gimana? Apa dasar pijakanmu mengatakan secara ilmiah? Secara ilmiah, kalau kau mau mengatakan Allah lebih dulu tahu tentang kebangkitan atau kematian daripada iblis, harus ayat ini bisa kau buktikan lebih dahulu daripada penciptaan manusia itu. Di ayat mana itu? Di surah apa? Tidak akan kau temukan di kitab siapa itu. Sebab penciptaan manusia lah pertama-tama kitab di seluruh dunia ini, penciptaan langit dan bumi. Mau kau buka ke kitab Taurat tentang penciptaan langit dan bumi. Tidak ada ayat pertama sekali Allah berfirman tentang kematian. Bahwa semua yang hidup akan mati. Tidak ada. Itu ada ayatnya. Ayat itu setelah Nabi Muhammad datang, 610. Oh, jadi karena dasar itu kemudian Anda mengatakan bahwa iblis lebih duluan tahu gitu tentang kebangkitan daripada Allah. Surah 7 menyatakan demikian, bukan saya. Surah 7 mengatakan urutannya begitu. Sekarang kau buktikan itu diucapkan di kitab mana? Apakah di kitab Kejadian? Tadi ayatnya. Silakan. Saya sudah tanyakan sama ya, coba. Itu di kitab kau tadi kan kau sendiri yang membilang. Itu diberikan kepada Al-Quran. Ayat 57. Ya, Al-Quran. Itu sudah diterangkan. Al-Quran ada 610. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernapas itu, setiap jiwa itu akan mengalami kematian dan akan ada kebangkitan. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kamu datang dengan kemampuan terjemahanmu, kamu mengatakan bahwa iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Memang betul semua. Itu ayatnya ada surah 7. Kamu tahu? Dari mana kau tahu? Sementara Allah itu jelas sekali dia maha tahu. Sudah jelas bahwa Al-Quran itu 610 diturunkan. Kok lucu kau semua? Masa 610 itu mundur? Kalau kecuali sekarang begini, cari itu buktikan. Kau buktikan itu Zuma bahwa ayat itu lebih dahulu turun ketika manusia belum diciptakan. Baru aku angkat tangan sama kau. Kamu itu mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diwahyukan berdasarkan dengan pengetahuan siapa yang duluan dicipta, siapa yang lebih dulu tahu. Saya tidak bilang siapa tidak bilang pengetahuan. Tidak ada aku bilang. Cuman aku bilangkan Zuma. Karena surah 7 itu jelas pertama sekali dibuat penciptaan manusia. Setelah penciptaan manusia, baru iblis disuruh sujud. Setelah disuruh sujud, iblis tak mau sujud. Maka dia diusir dari sorga. Maka dia minta penangguhan sampai kebangkitan. Nah, maka cara kau menggagalkan apa yang tesis saya itu, kau harus mengambil satu ayat bahwa Allah SWT sejak semula sudah tahu kematian. Bagaimana cara mengetahuinya? Carilah ayat itu di sebelum penciptaan manusia atau pada saat penciptaan langit dan bumi. Itulah errornya kamu. Itu error kamu. Error. Sekarang begini. Kitab daripada kitab kamu itu duluan mana daripada Adam? Kitabmu. Hei, Zuma. Kau judulnya hari ini bertanya tentang apa kepadaku. Jangan kau tanya kitabku, aku nanti bertanya kepada kau. Zuma, kau yang bertanya. Betul. Oke. Sudah, kamu gak usah lari ke kitabnya orang. Sekarang gini, kamu gak usah ke kitab orang. Kau yang lari ke kitab orang kok kau tuduh aku. Tapi kan kamu alergi kamu bertanya tentang itu. Kita kan sedang membahas. Sekarang kau menuduh Allah tidak mengetahui. Saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh. Saya bilang bertanya, putar video ini. Itulah yang menjadi pertanyaan di kepala saya. Iblis lebih tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Aku lihat dialog ini banyak fitnah. Kamu mengatakan tadi Allah tidak tahu, lebih duluan iblis tahu tentang kebangkitan. Makanya kan aku bilang, aku bertanya. Kenapa iblis lebih dahulu mengatakan ini daripada Allah? Buka rekaman. Rekaman masih ada Zuma. Jangan kau fitnah aku, jangan. Kebiasaan kau memfitnah. Tidak. Kau kebiasaan kau memfitnah. Tidak. Jadi maumu tidak. Allah kau itu biasa menerangkan.
Dia sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna rabbaka huwal halakul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Dia lebih mengetahui. Sekarang tunjukkan kepada saya ayat dalam Al-Quran bahwa iblis lebih mengetahui daripada Allah. Sudah kutunjukkan surat 7 ayat 14. Kenapa iblis lebih dahulu mengatakan kebangkitan? Nah, itu pernyataan kamu. Bukan ayatnya. Aduh. Inna rabbaka huwal khalaqul alim. Dialah yang mencipta lagi maha mengetahui. Terus mana ayatnya bahwa iblis itu lebih mengetahui daripada Allah? Buka surat 7 ayat 14. Gimana sih? Apa yang Anda katakan di situ? Admin, tolong buka surat 7 ayat 14. Diam dulu kita berdua. Tolong buka surat 7 ayat 14. Coba. Minum lu, Syum. Selo lagi. Iya, mana coba tunjukkan admin. Ayat 7 nomor 14 itu mana coba? Apa yang diterangkan di situ? Panik. Ayat 7 nomor 14. Surat 7. Ya, surat 7 nomor 14. Kau mengatakan iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Karena Allah di situ mengatakan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari kebangkitan. Terus kenapa kamu mengatakan bahwa Allah tidak tahu kebangkitan ini, tapi iblis lebih duluan tahu? Dari mana dasarnya? Dasarnya karena ayat sebelumnya atau dimanapun kau cari, sebelum penciptaan Adam dan Hawa tidak ada Tuhan mengatakan kematian. Carikan saya bukti, nggak ada. Sebelum penciptaan Adam dan Hawa. Dengar dulu, Al-Quran itu tidak datang menceritakan tentang sebuah cerita. Bagaimana? Siapa bilang tidak datang? Ini buktinya. Ayat 10, buka ayat 10 diceritakan. Bagaimana manusia itu diciptakan. Bagaimana disuruh Adam malaikat bersujud. Iblis tak mau. Bagaimana iblis itu diusir. Bagaimana iblis minta tangguh. Ini terjadi kalau kita baca kitab. Ini kitab penciptaan. Kalau di kami namanya kejadian. Di kejadian itulah ada penciptaan. Artinya kamu. Artinya ada bukti ayat. Kalau kau menuduh bahwa iblis lebih duluan tahu daripada Allah, tentu ada dalil. Mana dalilnya? Itu dalilnya. Dalilnya itu kan berurut ceritanya itu. Gimana sih Zuma? Aku nggak ngerti pola pikir kau. Justru kamu yang menuduh. Saya tidak menuduh. Saya Sampai tidak hari menuduh. Kebangkitan. Seakan-akan Anda itu mengatakan. Zuma, coba kau carikan satu ayat di mana Allah berkata ada kematian dan kebangkitan sebelum manusia diciptakan. Karena ayat itu jelas mengatakan pertama penciptaan. Ayat itu pertama menjelaskan penciptaan Zuma. Jangan kau karang-karang, jangan kau tambah kurang-kurang. Dengarkan saya. Aku mendengarkan kau yang nggak mendengarkan aku. Kau bicara terus. Dengar. Kau bicara terus. Kau bicara terus bisa, aku masa nggak bisa. Lucu kau. Kau lucu. Kau lagi panik, aku tahu Zuma. Selalu aja lah. Saya panik kenapa? Kau wajah nggak nampak. Gitu loh. Wajah nggak nampak. Aku tahu kau panik. Kalau kau nampak wajah, kelihatan panikmu. Sudahlah. Harusnya perjanjian kita tadi diucapkan silakan baru bicara. Sampai detik ini tak satu pun kau penuhi. Sementara aku masih mau mengasih kau bicara. Apalagi yang kau mau bilang? Apalagi yang mau aku bilang? Aku bilang kau jangan dulu bicara sebelum kau ada kalimat silakan. Sudah dari tadi juga kau tidak bilang silakan. Dari tadi juga kau tidak bilang silakan. Buka rekaman. Rekaman masih ada. Dari awal aku selalu mengatakan silakan. Sekarang begini. Zuma maaf. Aku lift dari tempat ini karena apa? Tadi admin menjanjikan bahwa dia bisa menjamin ini tertib. Tidak. Maaf admin, saya bukan takut sama si Zuma, tetapi saya izin. Tidak, ini tidak kondusif. Karena saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Tidak bisa. Ini masih ada WA. Sudah jelas dikatakan di WA. Kita harus disiplin. Saya jamin katanya. Saya tidak nangis, kau yang nangis. Itu nangis. Tidak bisa. Kamu nangis. Masih ada. Kamu mengatakan bahwa iblis itu mengetahui tentang rekaman masih ada. Kecuali kau mau ikut, ini ada sisa waktu 42 menit. Kalau kau mau ikut, masih ada 42 menit. Masih ada 42 menit. Masih ada 42 menit. Kalau kau mau aku tetap. Ya, bentar ya, Lairudi, Gurunda, Afwan, menit di pause dulu.
Di mute ini bentar semua tenang dulu. Ini ada yang mau diklarifikasi bentar. Ini kondusif karena nggak ada yang motong-motong selain kedua narasumber. Jadi selama narasumber yang saling Tidak, ini tidak kondusif karena perjanjian tadi silakan putar lagi video. Maka saya minta tadi direkam, baru saya tanya bagaimana Lae. Ini keduanya juga kan nggak pakai izin, silakan. aku live. Terima kasih atas keran. Kalau dia masih berubah, besok kita lanjutkan 41 menit lagi. Tetapi ingat, harus ada kata silakan baru berbicara. Terima kasih. Ngatur-ngatur, nggak bahas topik. Kau nggak bisa ngatur-ngatur saya, Ruth. Kamu tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Kau menuduh Allah itu tidak maha mengetahui. Tidak mengetahui bahwa ada kebangkitan. Al-Quran menerangkan, saya bacakan, kamu tidak mau tahu. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kamu tidak mau tahu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Ya. Tapi kamu tidak mau tahu yang kau katakan di dalam surah Hud, ya, Al-Araf ayat 14 itu, ya. Udah hilang anaknya. Kabur. Seperti biasa. Ya, boleh saya jelaskan sedikit? Oke, tafadhol lanjut. Baik. Jadi ketika tadi si Rudi ini menerangkan ke kita bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Artinya dia menuduh bahwa Allah tidak tahu tentang kebangkitan, kata dia. Karena di dalam ayat yang dia bawa, surah Al-Araf, ya, Al-Araf, di situ dikatakan, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Muncul pertanyaannya, berarti iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Karena di dalam surah Al-Araf ini, Al-Quran 7, dari ayat pertama sampai seterusnya menurut dia, Allah tidak menerangkan tentang kebangkitan. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak mengetahui tentang kebangkitan. Lebih duluan iblis yang tahu. Terus dia minta, tunjukkan kepada saya ayat di mana Allah menerangkan tentang kebangkitan kepada iblis sebelum penciptaan manusia. Ini kan gila namanya. Karena hanya berdasar terhadap terjemahan. Inilah kelirunya kalau berdasar terhadap terjemahan. Padahal pengetahuan Allah itu sangat jelas. Allah diketahui dalam Al-Quran bahwa wahuwa alimu bizatis sudur. Dialah Allah yang mengetahui segala isi hati makhluk. Coba. Artinya bahwa Allah itu maha mengetahui. Belum berbicara mengenai kebangkitan, dia sudah tahu. Belum berbicara mengenai sesuatu, dia sudah tahu. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Tapi lagi-lagi dia tanya apa sama saya? Coba kau tunjukkan duluan mana dalil itu turun, diwahyukan, daripada tentang surah 7 di ayat 14 itu. Nah inilah celakanya orang ini. Padahal terjemahan itu tidak bisa, Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya berdasar terhadap terjemah. Ini pelajaran buat kita dan sahabat-sahabat muslim lainnya. Masih boleh sedikit waktu? Boleh bang, banyak juga nggak apa-apa bang. Oke, jadi sahabat-sahabat muslim yang saya cintai ya, terutama yang ada di luar di live comment kita. Pertama yang mesti diingat bahwa orang mesti berhati-hati di dalam memahami kitab suci Al-Quran. Ketika kita berhadapan dengan kata kunci, ya, harus dilihat bagaimana kata itu dipakai di dalam keseluruhan Al-Quran. Seperti tadi, tentang kata ayat. Dia kemudian mengatakan dalam surah Hud 1 itu ayatnya itu tersusun. Artinya Al-Baqarah itu tersusun, Al-Anfal tersusun, seperti kisah Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, dan seterusnya. Al-Quran itu tidak seperti itu. Jadi kata kunci ayat itu bisa tanda-tanda, bisa bukti, bisa kemahakuasaan Allah, bisa merupakan kalam Allah dan seterusnya. Bisa merupakan mukjizat yang dimaksud dengan kata ayat itu. Nah, lalu kemudian kalau suatu kata hanya sekali ditemukan di dalam Al-Quran, maka rujukan kepada penggunaan kata itu pasti hanya bermanfaat, hanya berfaedah, hanya berujuk kepada masa dalam kehidupan Rasulullah. Barulah kemudian disimpulkan dengan hati-hati pengertiannya. Contoh misalnya nih, saya ambil kata di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, itu ada kata sayyarah. Ya, kalau orang yang bisa bahasa Arab itu pasti tahu bahwa kata ini sayyarah itu artinya adalah mobil di dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf ayat 10,
di situ tidak diterjemahkan mobil. Contoh misalnya, saya bacakan ayatnya. Qala kailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du syayarah in kuntum fa'ilin. Coba Adinda Selayar, bisa nggak di Google dicari dulu? Boleh nggak dibuka? Ya, siap. Oke. Dibuka, Dek. Terjemahan bahasa Arab. Arab Indonesia. Ayat berapa, Gurunda? Bukan ayat. Terjemahan saja, terjemahan. Biasa kan gitu. ada tuh terjemahan Indonesia Arab. Meluncur. Iya. Ini bahayanya kalau hanya menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Bisa sesat sesat-sesatnya. Terjemahan Indonesia Arab. Ya, masih loading Gurunda. Arab Indonesia. Coba, ya. Arab, Indonesia Arab. Dah. Oke, coba tulis mobil. Mobil. Al-Syarat. Sayyarah. Oke? Benar ya? Ya, betul. Oke, sayyarah. Coba buka Al-Quran surah Yusuf ayat 10. Nah, biar teman-teman di luar sana itu tidak stop di terjemahan saja di dalam mengkaji Quran. Kita lihat ending daripada apa yang kemudian Rudi ingin sampaikan. Kemampuannya dia. Lihatlah kawan-kawan. Ditutup Kores. Bentar. Yusuf 10, ya. Oke. Ada kata sayyarah di situ? Ada kata sayyarah? Ada, Bang. Ada. Ini, Sayyarah ya? Sayyarah. Ini ada. Nah, itu ya. Ya, yaltaqitahu ba'dus sayyarah. Apa ada terjemahan mobil di dalam? Nggak ada Gurunda, nihil. Ada. Nah, itu dia. Bahayanya kalau hanya menggunakan terjemah. Ini Mobil? Ikhwan Fillah ya. Sayyarah. Artinya Al-Quran itu orang Arab pun masih perlu belajar untuk memahami Quran. Apalagi kita orang Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, yang harus diingat bahwa jarak yang panjang antara pembaca Al-Quran hari ini ya dan Al-Quran itu sendiri itu perlu dipahami. Jarak antara kita dengan masa pewahyuan Al-Quran. Setidaknya dapat disebutkan ada dua komponen di sana. Jarak waktu dan jarak tempat. Jarak waktu berarti bahwa kitab Al-Quran ini diwahyukan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW yang sangat jauh dari zaman hidup pembacanya saat sekarang. Jauh sekali. Jadi membaca original teks hari ini itu sangat jauh daripada masa pewahyuan. Ini perlu dipahami. Lalu kemudian jarak tempat berarti bahwa Al-Quran itu diwahyukan di Jazirah Arab yang sangat berbeda ya, tempat di mana kita membaca Al-Quran itu. Nah, jarak inilah kemudian tentu akan berakibat terhadap pemahaman karena adanya perbedaan bahasa, kosakata, cara pikir, pengungkapan ide dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa kemudian hanya terjemah yang kita gunakan untuk memahami. Apalagi orang yang memang tidak mengimani Al-Quran itu. Dasar membaca terjemah Al-Quran hanya mencari kesalahan. Itu beda dengan orang yang membaca Quran dengan mencari kebenaran. Beda. Al-Quran dikatakan sesuai dengan segala waktu dan zaman. Itu betul. Tetapi kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab yang ada digunakan pada abad ke-7. Pada abad ke-7. Sementara bahasa Arab, di Arab sana, setiap saat itu mengalami perubahan-perubahan. Contoh yang kita buktikan tadi. Sayyarah ternyata ya itu berubah menjadi apa? Menjadi mobil.
Sementara Al-Quran tidak menerangkan seperti itu. Pengertian daripada sayara itu tidak seperti itu. Tapi orang Arab saat ini, sayara bagi mereka itu adalah mobil. Jadi jelas ya. Terus kemudian yang ketiga, orang-orang saat sekarang itu harusnya menyadari bahwa ayat Al-Quran itu tidak tersusun turunnya. Berbicara mengenai Quran misalnya seperti yang saya contohkan tadi. Zalikal kitabu, merujuk kepada satu objek, yaitu Al-Quran. Ternyata ketika berbicara Quran dan Al-Quran, itu tidak hanya tersusun di Al-Baqarah itu menerangkan Quran. Justru ketika dia menuju objek, yang diterangkan adalah tentang sifat-sifat orang kafir, orang beriman, orang bertakwa, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang ini mencari tentang Al-Quran, saya mau mencari misalnya tentang Al-Quran di dalam Al-Quran, maka mereka harus mengalami kesusahan mencari data-data ayat yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan kitab Al-Quran itu sendiri. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, tidak boleh memahami Al-Quran hanya dengan menggunakan terjemah. Celakanya, seperti yang dialami oleh Rudi. Bayangkan saja, sampai PD-PD-nya dia mengatakan, ketika dia membaca ayat daripada Al-Araf, ayat berapa tadi itu? Ayat 14. Dia katakan bahwa Allah itu belakangan tahu tentang kebangkitan. Iblis lebih duluan tahu tentang kebangkitan. Apa buktinya? Ketika saya membaca surah Al-Quran, surah 7 di dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 20, di situ tidak ada Allah menerangkan tentang kebangkitan. Tapi sekonyong-konyong, iblis lebih dulu menerangkan tentang kebangkitan itu. Dia lupa bahwa umat Islam itu tahu Allah itu maha mengetahui meski Allah tidak menerangkan tentang kebangkitan. Tapi ketika saya bacakan bahwa Allah menerangkan setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dia minta apa? Coba kau tunjukkan duluan mana ayat itu diwahyukan daripada ayat apa? Duluan mana ayat itu diwahyukan daripada penciptaan manusia. Nah, inilah gebleknya orang-orang yang memahami terjemah tidak berdasar terhadap apa memahami Al-Quran hanya dengan menggunakan terjemah, tidak menggunakan disiplin ilmu yang lain. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat. Pada intinya, Rudi Yohanes telah membuktikan pengetahuannya tentang Al-Quran ternyata memang tidak ada. Dia hanya mencoba tadi di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 191. Saya minta dia menerangkan tentang perintah bunuh, dia katakan ayat itu juga bisa dipakai untuk saat sekarang. Ketika saya mengatakan memang di Indonesia ada Ka'bah, dia lari kepada orang yang salah tafsir, kata dia. Artinya secara garis besar, ayat itu tidak bisa digunakan. Karena ayat itu hanya bercerita tentang masa itu. Nah, kita sudah buktikan itu. Artinya, orang yang bernama Rudi Yohanes tidak ada pengetahuan tentang Al-Quran. Demikian itu sementara sahabat-sahabat sekalian. Boleh nambah Bang Juma? Sedikit aja. Ya, silakan. Sedikit aja ya, Bang Juma. Sebentar, segar-segar. Sebentar, segar-segar. Gini, analogi ayat Al-Araf, surat Al-Araf 13-14 jelas kok. Contoh analoginya, misalkan seseorang itu kena hukuman, ya kan? Sampai nanti putusan kelar, dia baru selesai. Itu dijelas. Kamu turunlah sana. Ya, sebelum dia turun, dia menjawab. Ini jelas, analoginya jelas. Sama, kalaupun mau dibahas, kok berarti Tuhan tahu tentang putusan itu. Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Putusan nih, coba digantiin kata-katanya dengan putusan. Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka habis putusannya. Sama kan? Analoginya jelas kok. Ini jelas banget Bang ayat ini. Kok jadi berarti Allah ini tahu Bang tentang putusan ini atau misalkan kebangkitan ini. Monggo, terima kasih Bang. Oke. Tapi Juma aku mau ngomong dulu sama kamu. Kamu menista agamamu sendiri loh tadi Juma. Apa tuh? Apa itu? Yang kamu bilang Nabi Assalamualaikum Bang Juma. Tadi. Bang Gunda saya mau ini Bang Gunda. Ini tadi kan si Rudi Yohanes kan
menuduh Al-Quran itu telah dibakar oleh Utsman bin Affan. Mohon dikasih ini Bunda biar kita ini paham ini. Makasih Bu Gurunda. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat di sini yang bisa membantu. Saya minum dulu. Triun Slayer, jawab. Iya, 2. Cek. Udah masuk kan? Oh, udah. Ya, jadi gini Ikhwan Fillah. Pertama, jangan mau tergiring. Itu dari tadi Rudi bilang dia bawa dalil bahwa iblis lebih tahu duluan. Itu bukan dalil. Itu adalah kesimpulan. Ayo, Rudi mau takia dia. Itu kesimpulan itu. Itu kesimpulan dari dia membaca ayat lalu kemudian dia mengucapkan bahwa itu iblis lebih tahu duluan. Karena iblis menerangkan katanya. Enggak, di situ bukan iblis menerangkan. Di situ iblis minta penangguhan sampai kapan? Sampai hari kebangkitan gitu. Jadi hari kebangkitan di sini bukanlah keterangan. Tapi di sini menandakan predikat bukan predikat masih keterangan juga. Di sini menandakan temponya sampai kapan gitu loh. Bukan menerangkan hari kebangkitan itu ada dari iblis gitu. Jadi Rudi di sini bertakia Korintus itu pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalnya dilihatnya tadi Gurunda tuh udah mantep banget bilang Allah Maha mengetahui, tentunya ya mengetahui segala sesuatunya. Itu kan kalau dilihat minta main berurut-urutan, oke, ayo itu lihat tinggal dibaca aja ayat 6 sampai 7 bahwa setiap rasul itu akan diberi ilmu. Ilmu apa sih bahasa Indonesianya? Pengetahuan. Hari kebangkitan bagian dari pengetahuan enggak? Bagian dari pengetahuan. Maka dari itu semua rasul pasti udah tahu lebih dulu mengenai hari kebangkitan. Dari siapa? Dari yang memberitahu. Siapa yang memberitahu? Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Nah jadi Rudi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu tinggal dibawa aja surat 6 sama 7-nya. Jangan disembunyiin surat 6 sama 7-nya lah. Kayak gitu kok mau bertakia depan muslim. Kami dari tadi tuh ketawa-ketawa aja dari tadi tuh. Dari ketawa-ketawa aja. Aduh ini lae. Untung aja Gurunda Zuma ini akhlakul karimahnya panutan kami. Coba ketemunya sama yang tajem-tajem mulutnya kayak Triun Slayer gitu. Waduh. Dilumat. Jadi wortel Medan loh lae. Jadi gini Bang, tidak bisa membaca tadi, bukan sama ini juga Ahyans tadi yang satu lagi tadi Ahyans bagus itu ngasih analoginya ya mengenai penangguhan. Aku kasih simpel deh supaya terhitung lebih ngerti. Contoh kayak misalnya ada murid SD masuk sekolah awal-awal. Terus dia kebelet pengen pipis di tengah-tengah pelajaran. Bu, aku pengen ke WC. Apakah itu guru nerangin WC sehingga muridnya tahu atau muridnya udah tahu duluan bahwa WC itu adalah hal pengetahuan yang normatif? Jedor. Gitu loh terhitung secara berpikirnya. Gitu loh. Jadi ilmu ini sudah diberitahu lebih dulu karena ini basic. Ada kehidupan, ada kematian nanti ada kebangkitan. Dan bangkit itu nggak cuma mati. Lu dari duduk terus berdiri juga itu disebut bangkit. Lu dari terpuruk kemudian menjadi semangat itu disebut bangkit juga. Jadi janganlah memperkosa definisi kata bahasa Indonesia terus diselipkan dengan etimologi keterhitungan. Aduh, ini muslim ini orang-orang yang berpikir, berilmu. Janganlah dibawa ke sana. Kalian nanti malu sendiri. Begitu. Jadi gini Bang, saya agak sebentar. Kristus, coba saya nanya. Kalau nggak orang yang nggak bisa baca, apakah disebut nggak cerdas? Orang yang nggak bisa, nggak bisa ditentuin begitulah. Nah, itu orang cerdas itu apa? Belum tentu pintar juga cerdas tuh. Si pintar. Apa harus bisa baca juga? Tidak. Jadi kalau nggak bisa baca nggak cerdas. Nah sekarang orang tua kita banyak yang dulu nggak bisa baca, tapi cerdas. Bagaimana dia mencocok tanam? Ayo mengobati orang yang memang dulu pakai herbal atau misalkan dari tumbuhan-tumbuhan hewani dan sebagainya. Bagaimana coba? Firaun itu kan cerdas berarti kan? Betul. Firaun juga bisa bikin piramid, tapi nggak bisa bahasa Yunani. Apa itu nggak cerdas? Betul. Standby aja. Kecerdasan itu kan kemampuan yang lebih dari rata-rata orang lain gitu kan? Kalau iya. Gitu loh jadi Ikhwan Fillah ya. Bang Triun. Yes. Ya. Mohon dijawab dong yang tadi kan tuduhan si Rudi Yohanes. Dia kan bilang kalau Al-Quran itu biar saya yang jawab Bang Emil. Saya yang jawab Bang Emil. Oke. Makasih. Soal itu, soal kodifikasi Al-Quran. Oke. Makasih. Insya Allah bisa saya jawab singkat, padat, dan berisi. Ya.
yang dituduhkan sebenarnya bukan tuduhan sih, itu sebuah statement ya. Saya tidak menyalahkan soal yang dibakar oleh Utsman. Memang itu kejadian yang benar gitu kan. Karena gini, kita perlu ketahui dulu, mushaf Al-Quran pertama kali ditulis itu ada 4 jumlahnya. 4 itu bukan berarti 4-4-nya beda ya gitu kan, kayak Codex Sinaiticus, Codex Washingtonianus, Alexandrinus, lalu kodeks-kodeks lainnya sampai Textus Receptus kalau dalam ini ya, dalam Biblos ya, bukan seperti itu. Tapi tercecer maksudnya. Sorry tadi suaranya hilang. Aduh. Ya, suara saya ada. Ya. Ada. Ya, jelas ya. Lanjut. Ya. Nah, bukan seperti itu perbedaannya, saya pertegas lagi. Tapi maksudnya yang harusnya tadinya dikodifikasi jadi satu buku, tapi itu masih tercecer jadi 4. Jadi konteksnya tercecer. Perlu digarisbawahi lagi, konteksnya 4 mushaf itu tercecer ya. Dan mushaf-mushaf tersebut masih bercampur dengan penafsiran para sahabat. Itu yang pertama. Yang dari yang tercecer 4 tadi. Nah, lalu selain daripada itu juga ada isinya ini bisa dibilang jadi satu dengan pandangan para sahabat ketika sahabat, contoh Rasulullah SAW gitu kan, mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya, lalu dicatat oleh para sahabat, dan sahabat di situ memberikan komentar atau memberikan pandangannya sendiri terkait ayat tersebut, jadi penafsiran konteksnya. Nah, makanya saat itu di zaman Utsman itu berusaha dibersihkan, dimurnikan Al-Quran itu dari penafsiran-penafsiran, karena harus full murni semuanya firman. Itu yang pertama. Yang keduanya diurutkan. Karena Al-Quran itu nggak langsung jebret turun 30 juz gitu dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu yang perlu kita ketahui dulu gitu loh. Tapi bertahap, step by step selama 32 tahun. Nah, makanya dari situ masih tercecer-cecer. Ketika zaman Utsman bin Affan, maka itu dikodifikasi menjadi satu buku. Dan yang tercampur dengan penafsiran-penafsiran sahabat itu dipisahkan, dibuang. Maka jadilah Al-Quran yang satu buku, satu kodifikasi. Lalu juga guna menyelaraskan qiraah. Karena ketika zaman Utsman itu terjadi pertentangan terkait pembacaan Al-Quran, terkait qiraahnya. Nah, zaman Utsman ini diselaraskan biar tidak ada lagi pertentangan. Itu yang kedua. Lalu terkait dibakar, tujuannya untuk apa? Agar Al-Quran yang masih tercecer ini dan masih tercampur oleh penafsiran-penafsiran para sahabat itu tidak dijadikan Al-Quran tandingan. Karena untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Itu yang pertama. Seperti itu. Dan itu bukan sebuah hal yang salah. Tadi kata Rudi Yohanes sempat bilang, ini kalau Nabi tahu, Nabi pasti marah gitu kan. Enggak juga. Karena ada maksud di sana yang ingin dicapai oleh Utsman bin Affan, yakni agar Al-Quran itu murni gitu loh. Lalu Al-Quran yang tercecer 4 mushaf tadi, agar tidak dipakai untuk bikin Al-Quran tandingan oleh tangan-tangan ahlul kitab yang tak bertanggung jawab, akhirnya dimusnahkan. Bahkan pada masa itu ya, bisa dibilang oposisi dari kekhalifahan, yakni Ali. Ali malah membenarkan apa yang dilakukan oleh seorang Utsman bin Affan. Dan ini ditulis di dalam nama mushafnya ya. Di dalam, kalau saya ndak hilaf ya, Masahif bab Itaku Naas Ma Utsman ala Jami'ul Mushaf halaman 177 kalau saya ndak hilaf. Di sana kata Ali apa? Jika seandainya Utsman tidak melakukan hal itu, maka akulah yang akan melakukannya. Nah, jadi ada maksudnya dibakar itu. Biar gak ada varian-varian. Contoh seperti Codex Sinaiticus, Markus 16 ayat 8-nya cuma sampai 8 ayat. Tiba-tiba di Washingtonianus, Alexandrinus sampai Textus Receptus, jebret kan, berubah jadi sampai ayat 20. 12 ayatnya sisipan. Nah, itu yang dihindari ketika zaman Utsman. Jangan sampai juga kayak Markus 16 ayat 8 di Sinaiticus berbunyi kai exceltosai evigon. Tiba-tiba di Textus Receptus berubah kai exceltosai taci evigon, ada tacinya.
Nah, dan di ayat-ayat lainnya kalau mau saya bongkar banyak, nggak cukup sampai subuh. Nah, itu landasannya mengapa Yang jelas Tuhan bukan orang Arab. Seperti itu. Yang jelas juga Tuhannya agama Abrahamik itu bukan manusia yang namanya Yesus. Bangsa Israel nggak pernah sembah Yesus, itu yang paling penting. Siapa ini yang teriak beginian nih? Yang jelas kitab kalian beda sama kitab orang Israel. Tuhan itu bukan orang. Ngapain samain Israel dengan kitabnya umat Muslim? Emang lu siapa lu? Ayo lu. Lu lawan gue lu debat lu. Segar-segar Bang. Lu lawan gue debat. Segar-segar. Ayo next slide. Oke, yang lain standby ya, biar Bang Handi yang nekel. Oke, Bang Handi. Biar Segar dan Bang Handi dimulai. Ayo, segar-segar. Silakan tutup konten, kita akhiri saja ya konten Rudi dan. Gua lanjut aja, nggak usah ditutup. Gurunda Zuma. Iya, tutup dulu ini ya, Ikhwan Fillah ya. Tutup dulu ini, kita sambung kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Bang. Sebentar ini. Oke, Bang Juma menghina. Bentar, nggak apa-apa. Sebentar, oke. Aku menyaksikan Oke. Saya nanya sebelah boleh nggak kamu diem dulu? Segar-segar. Dari minum. Segar-segar. Oke. Sebentar ya yang lain. Sedikit lagi. Ini ada Gehu. Segar-segar ini katanya Bang Juma menghina. Coba segar-segar menghinanya di mana? Nanti dulu, Bang. Monggo. Terangkan sebelah mana Bang Juma. Dia bilang nabinya buta huruf tadi. Coba putar ulang. Udah, itu aja. Sudah. Sudah. Nggak apa, Bang Emil sebentar. Izin saya yang luruskan. Izin Gurunda. Izin Gurunda Zuma. Ya aku. Iya. Saya mohon saya yang luruskan ini. Mohon saya yang luruskan. Oke. Jangan Gurunda Zuma yang menjawab. Kelasnya itu ayolah rekan-rekan. Jangan kita memprovokasi Gurunda yang sedemikian tinggi diadu sama kecoa Yunani. Ya, ini urusan gue ini. Maksudnya biar Bang Reski mau Reski atau Bang Ustadz Unggul ya, Bang sebentar. Supaya diluruskan. Yang jelas. Seger-seger ini urusan gue lah, izin. Oke. Tadu Bang Handi, bentar Bang Handi. Ini terkait soal ayat Al-Qur'an, bentar. Enggak, supaya jelas ini Iwan Fillah di mana. Dia kan menghujat kayaknya Bang Juma. Monggo. Silakan Bang Reski. Iya. Coba tolong saya dibukakan surat Al-A'raf ayat 157. Ada yang bisa bantu bukakan surat Al-A'raf ayat 157? Al-A'raf 157. Biar saya buka. Ya buka. Silakan yang buka nih. Buka share screen ya. Iya. Jadi di sini saya mau tegaskan ya sama adik seger-seger ya, nak seger-seger yang dikatakan oleh Bang Juma itu sudah sesuai apa yang terkonfirmasi di dalam Al-Qur'an, saya katakan. Surat berapa, More? Surat Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf 157 Ya. Ya, rek-rega. 157. Ya. Oke, surat meluncur. Habis ini ntar gua hajarin si segar-segar nih. Tuhanmu gua sekolahin nanti. Sabar Bang Handi. Nah, di sana kan dikatakan bahwa akan ada orang-orang mengikuti kepada Nabiyal Ummiyal ladzi. Nabi yang ummi artinya, ummi. Ummi itu memiliki arti yang tidak mampu membaca. Ummi di sana. Saya tahu kok penggiringan opini tadi Rudi Yohanes teriak-teriak. Makanya sangat setuju saya dikatakan oleh Bang Juma, Abangku Juma bilang, jangan lebay kau, jangan lebay. Karena memang lebay ketika dia pengennya bahwa Nabi Muhammad itu tidak ummi. Karena kenapa? Nanti bertolak belakang dengan surah Al-A'raf ayat 157 gitu loh. Dan hal tersebut tentu nggak terpancing Bang Juma gitu loh. Karena Bang Juma mengerti Al-Qur'an. Masalahnya di situ. Nah, kalau nak seger-seger nggak mengerti dan bilang Bang Juma istilahnya menistakan agama, menistakan Islam, makanya kau pelajari dulu Al-Qur'an gitu loh. Oh, dia kan ngomong tadi itu. Ini ada ayatnya, ini ada ayatnya sesuai. Iya, Nabi itu memang nggak bisa baca. Ini sesuai dengan ayatnya, ada surat Al-A'raf 157. Gitu. Udah dijelasin kamu kok. Itu ada ayatnya. Ada ayatnya Nabi yang dijelasin, tapi dia kan nggak ada yang ngomong. Ada ayatnya. Ini ayatnya ada. Ada ayatnya di surat 157 surat Al-A'raf. Ada ayatnya. Maksudnya yang langsung bacaan Nabi kalian itu yang buta huruf.
Kan jelas-jelas Juma tadi ngomong gitu. Ya Umi itu buta huruf, Ya, tapi Umi, buta itu huruf namanya bukan Umi. seperti Nggak buta ada huruf yang ngomong Anda Umi, bayangkan yang jelas saat buta ini. hurufnya. Kamu ini nggak ngerti bahasa Indonesia juga kamu ini. Ah, Nanti bentar lagi kamu curhat. Dulu rumahnya Aduh. kayu. Bosen saya lihatnya. Mana Iya. Juma? Juma yang jawab. Buta huruf Juma dalam lihat. pengertian Umi itu bukan buta huruf seperti yang kau alami sekarang ini. Bang, tanya dulu Bang, buta huruf menurut kamu Juma itu ini udah stuck itu. tanya Bang, Malu-maluin. segar-segar, sebentar, segar-segar mau nanya nih. Menurut kamu buta huruf tuh tidak bisa membaca atau apa? Jawab, segar-segar. Buta huruf tuh apa? Ya, Artinya buta huruf buta huruf. adalah seger-seger itu udah. Buta huruf itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Oke, itu tulisannya apa tuh baca tuh? Tidak bisa baca tulis. Ya itu. Ayo. Apalagi? Ketabok lu. Udah makanya lu diem aja kalau nggak Bukan berarti tidak cerdas, On. Iya. Standby Bang. Si Rudi udah kabur, lu mau masuk lagi nambah bodoh di sini. Gimana kamu ini? Kabur. Yang jelas kalian itu tidak kondusif. Aku menyaksikan live tadi itu. Ya ini Makanya nih ada kan ayatnya, kalau budak orang lu ngomong, baca. Lu yang buta huruf itu kamu. Gak bisa baca. Yang jelas Ya lu baca ini dulu, baca coba. Baca itu yang di garis bawahi warna kuning itu, baca. Lu punya mata nggak? ayat aja nggak bisa. Lu punya mata nggak baca itu? Apa yang buta Lu huruf punya ini mata si nggak baca? segar-segar Bang? Baca itu. Itu udah diskak. So si Rudi membela Nabi Muhammad, selama ini dia menghujat karena di depan publik aja supaya piurnya naik. Enak aja lu. Ini namanya munafik. Kalimat menghujatnya di mana aku tanya? Bukannya Juma sendiri yang bisa menghujat kekristenan. Jangan kalian gitu. Mana di mana kami muslim menghujat Kristen, yang mana? Yang mana? Coba ambil satu contoh. Situ. Ayo. Ambil satu contoh muslim menghujat Kristen, mana? Aku tanya menurutmu, di mana? Ambil satu contoh, cepat buktikan. Enggak, ambil satu contoh, cepat buktikan, jangan banyak ngomong. Kamu bilang. Ambil satu contoh, mana menghujatnya? Juma ambil satu contoh di mana menghujatnya? Yesus. Ambillah satu contoh di mana menghujatnya? Maria nikah sama orang Romawi. Tentara Siapa yang bilang? Ada. Coba kau putar ulang. Siapa yang ngomong begitu? Ya, sekarang ku tanya lagi. Sebut namanya, bawa buktinya. Mana buktinya? Namanya, bawa buktinya. Segar-segar. Tanya bukti. Sebut namanya, bawa buktinya. Sebut namanya, bawa buktinya. Siapa itu? Oke, Bang. Ya. Sebelum silakan. ditutup ya. Jadi siapa segar-segar? Kalau saya mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf, itu bukan berarti dia itu adalah orang yang hina atau rendah atau tidak terpelajar. Anda harus paham kenapa Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf. Karena memang pada masa itu kaumnya adalah bangsa yang gemar menghafal. Dan orang yang menulis, ya, itu adalah merupakan sebuah hinaan. Kalau ada orang yang bisa membaca menulis, itu adalah merupakan sesuatu orang yang hidup pada taraf kehidupan lebih rendah daripada mereka yang jago menghafal. Jadi orang-orang Arab pada masa itu ketika mereka menghafal 100 bait syair, mereka cukup sekali mendengar. Nah, orang yang jago menghafal itu adalah orang hebat pada masa itu. Sehingga kalau ada orang yang menghafal, buat apa lagi menulis? Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai ummi. Orang yang tidak mampu. Al-Quran nggak usah ditulis kalau gitu. Juma. Lu diam dulu, diterangin, yang lain diam dulu. Bang Juma belum kelar. Bang Juma selesaikan. Kenapa kemudian Al-Quran itu dituliskan? Karena Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan manusia yang jago hafal, tidak semua yang ada di muka bumi ini. Dan tidak semua manusia jago menghafal. Dan Al-Quran tidak hanya ditujukan kepada kaum yang ada pada masa itu. Tapi Al-Quran ditujukan kepada seluruh bangsa dan semua zaman. Itu yang perlu kamu paham. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan orang yang ummi, diutus kepada bangsa yang ummi. Memang beliau diutus kepada orang-orang yang tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Membaca apa? Menulis apa? Membaca Torah, membaca Zabur, membaca Mazmur. Sehingga kaitannya sangat jelas. Al-Quran itu tidaklah menyontek kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada dari Rasulullah Muhammad SAW itu membaca, dia nggak bisa bahasa Ibrani.
dia tidak bisa bahasa Syria, dia nggak bisa bahasa Aramaik. Dia nggak bisa. Sampai dikatakan Al-Quran itu murni, adalah wahyu Allah, bukan dari hasil pencarian seperti kitab Lukas, dari penyelidikan, dari kesaksian-kesaksian investigasi, bukan. Al-Quran itu murni wahyu Allah, didatangkan pada orang yang tidak mampu membaca kitab-kitab sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan buta huruf. Kebanggaan daripada orang-orang bangsa Arab pada masa itu adalah ketika dia mampu menghafal. Dan kalau ada orang yang menulis, justru dia dianggap lalot, dia dianggap telmi. Tidak sama seperti kita. Yang jago menulis adalah orang hebat, orang cendekiawan, orang terhormat. Dulu pada masa Rasulullah, kalau ada orang yang menulis, dianggap orang itu lalot, telmi dia, muka 1000. Itu maksudnya. Sehingga Rasulullah itu diwahyukan Al-Quran lebih mengedepankan budaya lisan, hafalan. Itu ya, agar kau paham. Jadi itu bukan hinaan di situ. Lalu kemudian terkait dengan apa tadi yang diterangkan, apa yang dituduhkan oleh si Rudi, ya. Sebenarnya saya hanya ingin melihat sejauh mana dia memahami Al-Quran. Padahal kalau kita mengkaji lebih jauh, ya, kalau ini maksudnya kalau saya lagi menerangkan kepada jemaah-jemaah Muslim, bukan kepada orang yang mendustakan ayat suci Al-Quran. Qala anzirni. Ini iblis ini sudah mengetahui, sehingga dia minta penangguhan. Dia minta ditangguhkan waktu. Artinya ketika dia minta penangguhan waktu, itu berarti dia sudah tahu bahwa pada diri Allah itu mengatur tentang waktu. Dia sudah tahu. Kenapa dia minta? Sama misalnya gini, datang kepada saya seorang, minta kepada saya, Pak, tolong saya masa kerja saya tolong ditambahkan ya sampai usia 60 tahun. Artinya orang ini tahu bahwa saya Zulkifli M. Abbas akan memberhentikan orang ini pada masa dinas 55 tahun. Tanpa saya menjelaskan bahwa saya tahu kamu itu berhenti di usia itu. Tapi hal seperti ini tidak bisa dijelaskan kepada sang akrobat. Tidak bisa. Karena kenapa? Ketika saya menjelaskan ini, pasti dia katakan, mana dalilnya? Mana buktinya? Di situ kan hanya menerangkan bahwa minta penangguhan waktu. Padahal kalau kita ingin mengkaji lebih jauh, pada saat iblis minta penangguhan waktu, itu berarti iblis tahu bahwa Allah ini mengetahui segala sesuatunya. Kenapa iblis tidak minta kepada Adam? Kenapa iblis tidak minta kepada malaikat? Mintanya kepada Allah. Karena iblis tahu bahwa Allah itu akan mematikan dia. Maka dia minta tangguhkan saya. Berarti dia tahu bahwa Allah ini bisa mematikan, bisa membangkitkan. Karena dari itulah kemudian Al-Quran menerangkan anzirni, ya, merujuk kepada permintaan perpanjangan waktu ila yaumil yub'atsun, sampai kepada hari kebangkitan. Nah, kalau iblis minta penangguhan waktu, berarti iblis tahu Allah mengetahui tentang matinya dia, tentang bangkitnya dia, tentang matinya makhluk lain, tentang bangkitnya makhluk lain. Itu. Tapi yang seperti ini saya nggak bisa nerangkan kepada Rudi. Saya angkat tangan. Orang yang ngotot hanya berdasarkan kebebalan, hanya berdalih, tak sanggup saya menjelaskannya. Karena dia akan bertanya, mana dalilnya? Mana buktinya? Nah, sama seperti tadi, ketika saya menerangkan, kata ayat itu artinya bukti-bukti, tanda-tanda, mujizat, kebesaran Allah. Artinya bahwa Allah menerangkan secara berurut tanda-tandanya. Allah menjelaskan bukti-buktinya itu secara terperinci, secara terurut kepada manusia. Bagaimana Allah kemudian menciptakan matahari, bagaimana kemudian Allah menciptakan siang dan malam, bagaimana kemudian kehidupan di alam semesta ini itu berkesinambungan, saling bergantung satu sama lain. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Bagaimana tanda-tanda itu tersusun ya oleh Allah. Nah, ini yang tidak dipahami. Jadi terkait dengan ini saya sudah menjelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap malaikat, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Artinya Allah tahu. Belum lagi ketika dia menerangkan bahwa dia itu adalah maha mengetahui. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dia maha mengetahui. Wahuwal azizul azim. Dia juga mengetahui bahwa apapun yang terjadi,
wa huwa alimul bizati sudur, dia mengetahui tentang apa yang ada dalam hati manusia. Tidak ada bisa lolos dari pengetahuan Allah. Allah itu Maha mengetahui. Tapi dia lagi-lagi apa katakan? Coba tunjukkan kepada saya mana duluan ayat ini daripada Adam dicipta. Kan saya angkat tangan. Tidak bisa memenuhi kemauan dia. Tidak bisa. Karena kenapa? Dasar pemahamannya terhadap terjemahan Al-Quran adalah kebencian, penolakan, dia mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sama seperti kita, bahwa kita memahami Al-Quran itu betul-betul mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, berdasar terhadap apa yang tertuang di dalam kitab suci Quran. Kalau dia memang dasarnya nolak. Jadi kalau Allah sudah menerangkan dirinya, wa huwal alimu bizatis sudur, berarti tidak ada lagi yang bisa diketahui, yang tidak bisa diketahui oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, berarti dia sudah tahu tentang apapun itu, apapun yang ada di atas muka bumi ini, itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya dalil ini sudah menjawab dirinya sendiri. Qala anzirni ila yaumil yub'atsun. Kenapa iblis kemudian minta di penangguhan waktu? Artinya dia sudah tahu bahwa Allah akan mematikan dia. Allah akan membangkitkan kemudian manusia. Karena itulah dia minta, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya dia minta waktu gitu loh. Kalau dia minta waktu, berarti iblis pun tahu bahwa pada sisi Allah mampu membangkitkan, mampu mematikan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Sekarang aku bisa ngomong nggak, Juma? Boleh. Juma, kau ngomong kan, kau nggak level kan begini. Level Gunda. Kita yang malah di luar malah saya. Biarin dulu dia ngomong. Apa yang ngomong ini? Sekarang kan tadi kan yang Masjid Al-Haram tadi yang membunuh. Juma tanya kan itu berlaku nggak di Indonesia? Kan ayat itu. Kan ayat itu. Iya, ayat itu. Terus kamu mau menjelaskan? Mau bantu Rudi gitu? Bukannya aku bantu Rudi. Terus mau ngapain? Mau banting Rudi apa mau bantu Rudi nih? Marah-marah ya, jangan marah-marah. Gua tanya lu dulu, lu mau banting Rudi apa mau bantu? Enggak. Ya, apa? Sekarang aku tanya, apa yang kamu lakukan? Sekarang aku tanya lah, ketika kau ibadah, masjidmu diserang. Iya, gue pecahin pala lu. Nah, sama aja, berarti itu berlaku kalimat itu, selesai ya, kan? Ya, gue ada di masjid, lu datang ganggu, gue pecahin palamu. Ya, selesai kan itu kan? Selesai jelas, kan? jelas kan? Ayat ini berlaku, artinya selesai. Ayat ini kawan. Selalu dijadikan tuduhan orang-orang Kristen kepada kita umat Islam sebagai teroris gitu loh, Bang. Iya. Tadi Rudi juga kelepasan kan, dia bilang iya ayat ini juga dipakai di sini kata dia. Juma. Ya udah lu hadapin gua aja deh Bang Juma, bukan kelasnya ini apa. Jadi udah diskak itu tadi. Iya, kalau lu ke masjid, gua lagi sholat, lu ganggu gua di masjid, gua pecahin kepalamu. Udah diskak itu, selesai. Ya udah. Apa? Lu mau ganggu gue sholat di masjid? Ya gue pelintir lu. Balikin lagi Bang Andi, balikin lagi Bang Andi. Balikin aja pertanyaannya Bang Andi. Balikin aja pertanyaannya. Ya. Jelas enggak? Itu apa lagi? Apa lagi masalah lu? Selesai. Jadi ya udah selesai. Diskak. Nah, terus orang gereja yang membakar gereja gimana itu? Hah? Orang gereja membakar gereja gimana itu? Ajaran iblis. Sekarang ku tanya. Gak usah sekarang, lu jawab dulu. Gereja dibakar sama orang dalam, terus dituduh umat muslim melakukan gimana itu? Membunuh diri di Makassar. Woi, dengerin dulu. Gereja di Sulawesi Barat dibakar oleh jamaahnya sendiri. Itu ajaran apa itu? Ajaran iblis, jawab dulu ini. Aku nggak baca berita. Woi, gereja dibakar oleh jamaahnya sendiri di Sulawesi Barat. Nah, itu ajaran siapa? Ajaran iblis. Ajaran iblis, kata iblis. Ayo lu, mampus lu. Udah lu diam di sini, lu diam. Ilmu enggak ada, lu diam. Jangan marah. Enggak usah contoh itu terlalu jauh itu, Bang. Yang mencontohkan menyembah Yesus itu orang yang kerasukan roh iblis kan. Nah, itu ajaran siapa itu yang nyembah Yesus itu? Ayo. Itu aja dulu. Ayo, Segar lu jawab itu.
Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Coba yang jelas ngomong satu. Orang yang mencontohkan pertama kali menyembah Yesus itu, ya, itu adalah orang yang kerasukan roh iblis. Kemudian dilanjutkan oleh kalian. Kan gitu. Coba lihat itu di dalam kitab Anda, di kitab Markus itu. Markus 5. Bagaimana kemudian orang kerasukan sudah dipegang, sudah dirantai, pasti putus rantainya. Teriak keluar masuk di pemakaman. Tidak ada berani yang sentuh dia. Tapi giliran muncul Yesus, ya, orang kerasukan setan itu kemudian menyembah Yesus. Artinya yang menyembah Yesus itu ya boleh dibilang orang yang kerasukan setan. Karena nyata Yesus itu manusia. Nah, itu kan cuma menghujat itu. Menghujatnya di mana sih? Menghujatnya di mana? Kena aku kan sengaja menggiring. Ya, menghujatnya di mana? Kita menghujat itu menyembah Yesus itu. Cuma kena kau di sini. Lah, itu ayatnya lu baca. Memancing-mancing itu Juma. Jangan terguncang ya. Terguncang lagi. Kamu yang terguncang ini. Coba dibaca Lukas 8 ayat 28 itu dibaca itu jelas itu yang nyembah. Persamaannya. Lu baca itu ayat, lu baca ayatmu. Ayo, bisa baca nggak lu? Tuh, baca tuh. Aku bacain ya Bang. Ya. Tunggu dulu sebentar. Oke. Ini si seger-seger dia juga ini loh. Dia buta aksara juga. Dia nggak bisa baca. Baca. Kitab nggak bisa baca. Bukan yang sari dari ayat. Coba baca seger-seger. Aku nggak akan menghina. Aku nggak akan menghina. Kata orang kamu nggak bisa baca. Bener nggak? Jawab dulu. Aku nggak menghina. Kalau memang kamu nggak bisa baca. Tapi untuk mengukur sejauh mana kamu kalau bicara tentang kalian ya, kamu sendiri. Berarti benar kan? Gini aku jelasin. Si seger-seger ini dia tidak bisa membaca. Makanya bisa dia aku baca, nggak mungkin kalau nggak bisa baca nggak bisa dapat apa-apa. Yohanes dia sikat mentah-mentah. Dia tidak bisa membaca. Kita nggak ada yang menghina kalau kamu tidak bisa membaca. Tapi nggak, cukup gini. Oh gitu doang. Kalau pemahaman Alkitab orang pemahaman ya udah lu baca aja dulu itu lu baca muter-muter lu baca coba itu dites dulu coba bacanya ini baca itu lu ngerti bahasa Indonesia nggak kecil lah ya udah baca enggak baca ini kan maksud ayat ini baca nggak bisa baca ini nggak bisa baca baca dengan keras iya baca buru-buru jangan terguncang buru baca ayatmu baca buru-buru kalian itu baca buru maksud baca nggak usah maksud baca sampai iya baca itu ada di lu bisa baca nggak itu maksudnya lu bisa baca nggak sekarang baca kesuwen lu baca ya dulu segar-segar ini ayat ini masa kau nggak bisa baca pedang ya udah baca ayatmu itu masa nggak mau baca ayatmu sendiri baca itu ya coba baca Yesus ya coba baca jangan coba aja lu baca bro nah ya baca biar aku jelasin ya udah baca nggak usah jelasin baca dulu baru jelasin baca dulu baru jelasin jawaban yang baca dulu baru jelasin lu baca dulu baru jelasin segar-segar bagaimana caranya kamu mau menjelasin baru kau nggak baca itu yang salah paham kamu nih otakmu taruh di mana segar-segar otakmu juga taruh di mana udah baca dulu kalau kamu punya otak bacalah ayo baca enggak. Gini ya ini apa ini Ibu Budi yang nyembah Yesus. Ya ini Ibu Budi ini Ibu segar-segar tidak tahu membaca. Serius itu nggak bisa baca dia. Nggak bisa baca dia. Nggak bisa baca dia. Nggak bisa ketawa aja lah. Udah nggak bisa baca itu. Nggak bisa baca. Udah. Nggak bisa baca itu. Diam, taruh aja di tempat. Ruang isolasi dulu tuh orang. Nggak bisa baca dia. Kalau kamu nggak bisa baca, kamu nggak bisa baca lalu bacot keras. Baik kalau nggak bisa baca, silakan Banyuma menjelaskan lagi sekali lagi Banyuma. Monggo apa sih maksudnya ini Banyuma? Yang lain tolong standby. Bukan Matius 7 itu. Lu diam dulu di situ Banyuma mau jelasin. Lu dikasih kesempatan baca lu nggak mau. Lu diam. Diam kataku. Diam kataku. Diam. Monggo Gurunda Juma dibaca terus dijelaskan ini. Iya, jadi gini.
kalau kita ini biasa bertanya kepada sahabat-sahabat Kristen, siapa yang mencontohkan kalian menyembah Yesus? Kan jawabannya selalu mengatakan bahwa Thomas mengatakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Ya kan gitu ya. Orang-orang Majusi kemudian datang, lalu kemudian menyembah Yesus. Itu yang mereka contohkan. Oke. Tapi bukankah di dalam kitab kalian juga ada orang yang kerasukan roh jahat juga menyembah Yesus? Kan begitu. Artinya bahwa ya, salah satu daripada yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Kan begitu. Betul. Artinya ketika kita mengatakan bahwa yang mencontohkan kemudian menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Sangat boleh jadi kalian saat sekarang ini juga kerasukan setan. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mencontohkan dan Yesus tidak pernah memberikan perintah. Sementara Yesus menerangkan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Nah, itu kalau mengasihi Yesus. Nah, sekarang sekarang siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Kalau bukan Yesus, berarti roh yang ada di dalam dirimu. Ya udah lu jawab pertanyaan Banyuma, segar-segar. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? 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 Kasihan dia. Udah sama gua aja, sama gua. Bertolak belakang ini. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? A. Thomas, B. Iblis. Siapa yang memerintahkan kamu? Jangan kau terguncang di sini. Yesus. Jelaskan Juma. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Mana Juma? Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Jawab. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Siapa yang memerintahkan kalian juga menyembah? Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Tanya dulu juga. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Juma itu motor muka. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Dia tidak tahu itu. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah Yesus? Sekarang aku mau debat sama. Udah, percuma. Ya, kalau di dalam Al-Quran, kan sudah jelas ya bahwa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Itu perintah Allah. Betul. Ada perintah dari Allah untuk menyembah dirinya. Nah, sekarang ada nggak perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, siapa yang mengajarkan Anda? Apakah roh yang ada dalam diri Anda atau orang-orang yang ada pada masa Yesus? Menurut penjelasan Banyuma sesuai ayatnya ada dua yang dicontoh. Thomas menyembah Yesus menurut dia sama iblis tadi itu. Ada dua kemungkinan. Cuma dua pilihan. Sekarang mereka itu pengikut. Kau jawab dulu itu. Dua pilihan. Ini lagi nongol lagi nih. Jangan kau malu di sini. Kau mengakui apa pertanyaanmu? Yesus itu agamanya Muslim. Udah nggak usah dilayani orang ini buta huruf. Orang begini mah. Udah percuma, ngotorin di sini lah. Ayo sama gua aja, ayo. Jangan terguncang ya. Oke, gua terguncang, ayo. Udah sebentar, biarkan level. Jangan kredit, biar yang sama gua udah terguncang. Gak bisa ini, anak gak bisa dialog ilmiah, gak bisa. Percuma. Gak bisa. Tolong teman-teman dijawab aja. Yesus itu adalah seorang Muslim, ya. Jadi Yesus itu Muslim, Yesus itu bukan kafir. Dijelasin aja yang lain. Betul. Iya benar itu. Jelasin F. Yesus itu Muslim, bukan kafir. Betul. Oh, oke, siap. Oke, wait a minute. Saya mulai terguncang soalnya. Hehe.
Yesus Muslim benar, bukan Mari. kafir. Yesus menyembah Sang Pencipta. Siap. Kita ke Al-Quran surat 3. Yesus menuruti segala perintah yang mengutus Dia. Yesus tidak pernah membangkang kepada yang mengutus Dia. Artinya Yesus Muslim, bukan kafir. Siap. Ya. Bukan noten. Gimana? Jadi di sini di sini Al-Qur'anul Karim sendiri memberikan sebuah informasi untuk menjelaskan kita secara gamblang ya. Di situ dikatakan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari illallah qala al hawariyuna nahnu ansurullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Artinya maka Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel. Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan, mohon maaf Tuan Guruku dan semuanya, kawan-kawan, pada saat para Hawariyun sendiri berkata, kami telah beriman kepada Allah. Karena para Hawariyun sendiri pun sudah mendapatkan instruksi langsung dari Nabi Isa alaihissalam. Ayatnya kita lihat pada Al-Maidah ayat ke-72. Konfilah semuanya. Di situ dikatakan bahwa waqalal masyihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Nabi Isa sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dikonfirmasi lagi kepada para Hawariyun untuk menjelaskan dan mempertegaskan keimanan kemusliman mereka kepada Nabi Isa. Kamilah yang menolong agama Allah dan saksikanlah kami adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang menyerahkan diri, orang-orang yang memasrahkan gitu kan. Nabi Isa sebagai penyampai firman kepada umatnya diikuti dan dipatuhi oleh para murid dan umat-umatnya, menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah melalui perantaraan Nabi Isa. Dengan ini menjelaskan secara gamblang bahwa Nabi Isa adalah seorang Muslim. Shema Israel Moryo Alahan Marokathu. Korelasikan sama hukum yang utama kata Yesus. Oh siap. Korelasikan juga dengan 5:30 itu. Oke, rakrega. Oke, siap. Mari kita lihat ya. Kita menggunakan bahasa Yesus. Jadi Sugarot, lu duduk diam, tenangkan jiwamu, tenangkan legionmu. Ya. Rendam kakimu. Rendam kaki. Iya benar. Ya. Jadi pada Sefer Markus kita lihat di sini pada korelasinya dari Al-Maidah 72 tadi ya. Di situ dikatakan Omar le Yesu qadamoy men kulhun uqdane Shema Israel Moryo Alhan Moryo Khathu. Korelasinya tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa pada surat Al-Maidah ayat ke-72 tadi. Ya qolal masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hukum yang terutama mengatakan bahwa Allah itu Esa. Itulah yang dimaksud dengan konsep Muslim, menyerahkan dirinya. Pada saat Nabi sudah mengutarakan, memberikan instruksi arahan lalu dipatuhi oleh para murid-murid dan umat-umatnya. Itulah yang dikatakan oleh konsep Muslim, menyerahkan diri, memasrahkan. Ya, jadi secara gamblang mengatakan secara ada indikasinya dari Biblos maupun Al-Quran mengatakan Nabi Isa dan para murid-muridnya adalah seorang Muslim. Demikian saya kembalikan. Satu lagi Korelasikan lagi dengan 5:30. Masya Allah. Sueb. Sama 5:30 itu yang kata Pak Sugito Oke. 5:30. Sip 5:30 ya. Ya, nanti habis ini ke Yohanes 5:30. Iya. Sama itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar.
dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ayat ini menarik untuk kita perbincangkan, teman-teman semua dan tuan guru. Itu berarti Yesus Bahwa menuruti segala kehendak Allah. Itu artinya dia Muslim. Iya, Pak, sebentar, Pak. Segalanya menuruti Allah itu. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, artinya ayat ini harus dibuang. Satu Gampang lagi kok sebenarnya itu. Satu lagi soal jalan hidup yang kekal di Yohanes juga Ya, jangan dibuang itu kan. Artinya orang Kristen menuhankan orang Muslim gitu loh. Betul, Pak. Ini ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, oke, mari saudara Pak. Jadi mungkin kita bahas sedikit ya terkait ayat ini ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang dimaksudkan jalan kebenarannya itu mengikuti ajaran dan instruksi yang diberikan oleh Yesus tadi. Shema Israel Hashem Elohim Hashem Ehad tadi. Qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa menginstruksikan bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah yang diinstruksikan langsung oleh Nabi Isa kepada para murid-murid dan umat-umatnya. Agar di mana Nabi Isa dan para murid-murid tersebut juga memberikan sebuah ajaran yang benar. Gitu, supaya orang Nabi Isa dan para murid dan umat-umat Israel yang hidup sejaman dengan Nabi Isa tahu mana Tuhan, mana bukan, mana air, mana api, mana dingin, mana panas. Satu lagi Gitu. Yohanes 17:3 Pakai bahasa Sunda ya. Oke. Pakai bahasa Sunda ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, sip. Jadi gini, mengenal Yesus sebagai sang utusan, karena dalam Al-Quran pun secara eksplisit sudah mengkonfirmasi hal itu. Wa ijqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum, wahai bani Israel, aku ini utusan Allah kepadamu. Dia memanggil umatnya dengan wahai Bani Israel. Bukan wahai Bani Indonesia. Bukan wahai Bani Asia. Ada sama ayatnya, akulah kebenaran dan jalan kebenaran dan hidup. Iya, tadi udah dibaca itu. Itu sudah. Ini ada ini di. Berarti jalan kebenaran doang. Berarti ya. Ini ada Edward ya. Tapi itu menyembah jalan. Terima kasih. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya segala ajaran Yesus lu ikutin baru sampai ke Bapa di surga. Nah ini lu nggak ikutin ajaran Yesus. Yesus disunat lu kagak. Yesus nggak makan babi lu hajar. Yesus berdoa sujud lu lompat-lompat di gereja. Gimana lu nyampe ke Bapa? Yesus utusan lu Tuhan kan Yesus. Iya. Gimana urusannya bro? Beda. Nenek lu kiper. Lu gak tahu ada gereja Isa Al-Masih. Lu gak tahu kenaikan Isa Al-Masih. Kenapa lu gak protes itu? Ada aja lu. Bapak-bapak gereja aja yang yang model lama itu tambahin 2011 baru. Ya, silakan Dr. Reski. Nah, jadi kelucuan dari Oten itu satu nih. Saya berkata agak tegas ya. Ketika dia mau penginjilan, mau promosi agamanya yang murahan ya, dia langsung mengatakan bahwa Yesus. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa kita selesaikan aja ya materi kita pada malam hari ini. Yang pada intinya bahwa kita semua sudah tahu poin itu yang harus kita pahami. Bahwa sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat itu adalah kemampuan dari sang akrobat memahami kitab kita Al-Quranul Karim. Artinya, apa yang kemudian dipahamkan terhadap netizennya dia, bagaimana kemudian dia memberikan sebuah pemahaman tentang kitab suci Al-Quran, itu jauh daripada kaidah. Karena
terjemahan Al-Quran bagaimanapun telah dilakukan dengan seksama, namun pasti tetap akan ada kekurangan dalam membawakan makna yang agung yang terkandung dalam nas-nas Al-Quran yang penuh dengan mukjizat. Sebagaimana hasil usaha seseorang itu pasti tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena kenapa? Usaha manusia menerjemahkan Al-Quran itu tidak akan lepas dari kesalahan dan kekurangan. Karenanya, setiap yang mau memahami Quran itu diharapkan kemudian untuk memahami Al-Quran itu berdasar terhadap pemahaman yang ada, yang diurai kemudian oleh para alim ulama, para ulama tafsir, ya, dan ulama fikhi, kemudian mereka yang ngerti tentang nahwu sharaf dan seterusnya. Al-Quran, terjemahan Al-Quran maksud saya itu hanyalah sarana untuk memahami makna kata per kata. Kalimat yang kemudian tersusun di dalam terjemah itu hanya pemahaman terhadap kata per kata yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mengurai daripada tujuan atau aspek yang ingin disampaikan secara objektif terhadap ayat Al-Quran itu sendiri. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita sudah membuktikan bahwa Rudi ada pada posisi itu. Ya, Rudi hanya ada pada posisi itu. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, tidak cukup hanya dengan terjemah. Lalu kemudian kita sudah merasa memahami, apalagi mencoba untuk mengkritisi, lalu kemudian melahirkan sebuah kondisi penolakan terhadap Al-Quran. Tidak. Sama sekali tidak. Pada kenyataannya, walaupun bagi penutur asli bahasa Arab misalnya, untuk bisa memahami isi Al-Quran dengan baik dan benar, itu tidak cukup hanya dengan tahu arti, tahu maknanya saja. Nggak bisa. Kenapa? Karena walaupun bahasa yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab, namun bahasa di dalam Al-Quran sangat kaya, ya, dan seringkali menggunakan kalimat-kalimat efektif yang mengandung makna sangat luas sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Apalagi bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab, seperti si Rudi, ya. Kalau umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab, paling tidak mereka mengetahui bahwa apa yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, para ustadz, para kiai tentang isi daripada Al-Quran, itu sudah bisa dipahami dengan pengetahuan yang mendasar. Nah, untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar, tentu saja tidak cukup hanya dengan modal membaca terjemahan saja. Lantas kemudian kita merasa sudah paham benar dengan kandungan isi Al-Quran. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi sampai memprotes. Ya, apalagi sampai seperti yang terjadi barusan. Kita dipertontonkan coba. Bagaimana kemudian seorang Rudi yang hanya memahami terjemah Al-Quran bisa memberikan sebuah penafsiran yang tidak dia pahami sendiri. Ilmu tafsirnya dia nggak tahu. Dia tidak mengerti ilmu tafsir. Dia tidak pernah belajar tentang tafsir. Dia tidak pernah belajar tentang Al-Quran. Lalu kemudian dia menerangkan kepada kita bahwa iblis itu lebih duluan tahu tentang kebangkitan daripada Allah. Inilah bukti bahwa dia ini tidak ada ilmu sama sekali. Ketika diterangkan qala anzirni, sebenarnya kata anzirni itu sudah membuktikan bahwa Allah mengetahui tentang hari kebangkitan. Apa buktinya? Iblis minta. Iblis minta tentang hari kebangkitan. Apa? Dia minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Artinya Allah tahu tentang hari kebangkitan. Contoh misalnya, ya, analogi sederhana. Bagaimana kemudian seseorang minta kepada saya tentang cuti misalnya, ya, taruhlah di kantor. Teman itu minta cuti ke saya. Artinya sebelum dia minta membuat suatu surat permohonan cuti, artinya dia sudah tahu bahwa saya ngerti kalau dia punya hak cuti. Meskipun saya tidak menjelaskan lebih dulu. Secara
lisan kepada dia atau tertulis. Artinya orang ini sudah ngerti ketika dia minta cutinya diperpanjang, artinya dia tahu bahwa Bang Suma ngerti tentang kapan dia berhenti cuti, kapan dia harus masuk dan berapa masa cutinya dalam setahun. Nah, inilah yang diterangkan di dalam ayat ini. Bagaimana kemudian diterangkan di situ, anzirni ila yaumil yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu. Coba. Jadi dia memohon kepada sang pemilik waktu. Kalau Allah itu sang pemilik waktu dan dia mengetahui tentang kebangkitan, berarti Allah tahu tentang segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia. Yang terjadi pada diri makhluknya. Kenapa bisa demikian? Karena ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang satunya menjelaskan inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguhnya Allah itu dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Lalu diterangkan lagi bahwa wahuwa alimul bizatis sudur. Dialah yang mengetahui segala isi hati. Jadi apa yang kemudian diterangkan oleh iblis, yang diminta oleh iblis, Allah sudah tahu isi hatinya. Ketika iblis itu minta, berilah aku penangguhan waktu. Kenapa iblis minta waktu? Kenapa iblis itu minta penangguhan waktunya kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada Adam? Karena dia tahu bahwa Allah itu maha mengetahui tentang kapan mati, kapan dia harus mati, kapan dia harus dibangkitkan. Iblis tahu itu. Hanya saja karena dia hanya modal terjemah, dia minta bagaimana kemudian dia utarakan bahwa Allah tidak mengetahui tentang kebangkitan. Allah tahu tentang kebangkitan ketika nanti iblis itu minta penangguhan waktu sampai kepada masa dibangkitkannya manusia. Padahal sama seperti yang tadi. Bagaimana kemudian staf saya minta cuti? Ya, itu karena staf saya sudah tahu bahwa Bang Suma ngerti tentang cuti. Dia nggak mungkin minta ke saya tentang cuti kalau saya tidak tahu tentang cuti. Begitulah Allah. Iblis tidak mungkin minta penangguhan waktu tentang kebangkitan kalau iblis tidak mengetahui bahwa Allah itu tahu. Bahwa Allah itu mengetahui tentang kebangkitan. Nah, ayatnya sudah sangat jelas. Tapi lagi-lagi sahabat-sahabat sekalian, kita tidak bisa menerangkan terinci seperti ini kalau di hadapan sang akrobater yang memang dasarnya adalah mendustakan Al-Quran. Dia adalah pendusta terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena itulah kemudian poinnya, ya, kita tidak bisa kemudian menerima satu penjabaran Al-Quran dari orang yang tidak memahami Al-Quran. Kita tidak bisa menjadikan dasar pijakan kita beriman dengan berdasar terhadap pengetahuan akan terjemah. Karena nyata, seperti yang saya terangkan, kita tidak bisa kemudian menjadikan terjemahan itu sebagai satu-satunya ilmu untuk memahami Al-Quran. Seperti contoh tadi, bagaimana di dalam surah Yusuf ada kata sayyarah, tapi ternyata tidak diterjemahkan dengan terjemahan mobil. Sementara bahasa Arab, ya, mobil bahasa Arabnya adalah sayyarah, tetapi Al-Quran tidak menggunakan itu. Artinya bahwa kita tidak boleh memahami Al-Quran hanya berdasarkan dengan terjemah. Apalagi sampai pada poin mengkritisi. Itu nggak bisa. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak